Pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin itu adikku? Adikku. Kakak-kakak tahu salah sekarang. Kami seharusnya tidak percaya pada Guan Wan dan mengabaikanmu. Kenapa Tuhan tidak memberi saya kesempatan untuk menebus kesalahan? Kenapa? Nama saya Nanjin, saya sebenarnya adalah putri sejati keluarga Gu. Akhirnya saya ditemukan, saya pikir saya akan memiliki kehidupan yang baik setelah itu. Ternyata, dihasut oleh putri palsu Guan Wan. Ketiga kakak laki-laki saya mulai membenci saya. Berhenti. Nanjin, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah gila? Kakak kedua, bukan aku, kakak kedua. Putri palsu Guan Wan. Membawa lari semua uang keluarga Gu, saya membantu ketiga kakak sekuat tenaga. Mereka keluar dari titik rendah hidup, dan mereka akhirnya menyadari siapa yang baik, dan kemudian saya meninggal karena kecelakaan mobil yang tiba-tiba. Itu juga tidak buruk, cinta yang datang terlambat lebih murah daripada rumput liar. Hati saya sudah hancur total. Jika ada kehidupan selanjutnya, saya pasti akan hidup dengan cara yang berbeda. Ini adalah hari pertama saya kembali ke keluarga Gu 3 tahun yang lalu. Saya terlahir kembali. Menurut legenda, ketika kucing hitam mengeong, akan ada seseorang yang terlahir kembali di dunia ini. Kakak, kenapa kamu melamun? Rumah mewah kita ini tidak seperti di desa. Kakak belum beradaptasi kan? Memang benar, dibesarkan oleh orang desa, tidak bisa tampil di depan umum. Bu, bagaimana bisa ibu bicara seperti itu sama kakak? Itu sangat menyakiti hati kakak, kita harus menebusnya dengan baik. Wan Wan, hanya kamu yang baik hati. Meskipun kamu adalah putri angkatku, tenang saja. Hanya kamu yang ada di hati ibu. Halo? Bu, apakah si Yona sudah sampai di rumah? Jinghuai, kenapa kamu menyuruh orang menjemputnya pulang? Bagaimanapun juga, dia memiliki hubungan darah dengan kita. Bagaimana saya bisa membiarkannya berkeliaran di luar? Bau miskin dari tubuhmu bisa tercium dari jarak sejauh ini. Entah apakah membawa virus, Bibi Li, kemari. Lepaskan bajunya dan bakar, jangan sampai bau miskinnya masuk ke rumah kita. Sudah menyakiti Nona, Bibi Li, apakah kamu sudah tua dan pikun? Dia bukan nona besar keluarga Gu. Selamanya adalah Guan Wan. Memang persis sama dengan kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya saya berusaha sekuat tenaga. Tidak juga bisa menghangatkan hati Fang Ping, sampai akhirnya saya baru mengetahui kebenarannya. Kenapa? Baru hari pertama pulang ke rumah. Sudah tidak mendengarkan kata-kata saya sebagai ibu? Memang benar orang desa. Bermental sempit, tidak tahu sopan santun. Meskipun saya dibesarkan di desa, saya masih tahu sopan santun dasar. 4 kata kesopanan, kebenaran, kesopanan dan rasa malu, putri Anda selalu ingat dengan baik. Nyonya Gu terus bicara tentang bagaimana orang desa. Tapi kami orang desa juga tahu tentang kesopanan, kebenaran, kesopanan dan rasa malu. Untuk membalas suami sendiri, lalu meninggalkan putri kandung sendiri, hal seperti itu kami orang desa tidak akan pernah melakukannya. Nanjing tidak beruntung bisa menjadi putri Anda. Lebih baik kita putuskan hubungan kekerabatan ini saja. Apa maksudmu bicara seperti itu? Ketika Anda mengandung saya dulu, ayah saya punya simpanan di luar. Untuk membalas ayah saya, Anda bahkan di tengah musim dingin yang membekukan, mengirim saya ke desa. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Guzenan itu bajingan. Ketika saya hamil besar denganmu, dia main serong dengan pelakor di luar. Setiap kali saya melihatmu, saya teringat penghinaan yang dia berikan kepada saya. Memang saya yang sengaja meninggalkanmu. Apa yang kamu lakukan kembali ke sini sekarang? Kalau Nyonya Gu sudah sejujur ini, maka kita juga tidak perlu bertele-tele lagi, mulai sekarang. Kita masing-masing jalan sendiri, jembatan ke jembatan, jalan ke jalan. Saya juga tidak akan lagi mengganggu pandanganmu. Nanjin si bodoh itu, tadinya saya masih khawatir. Dia akan mengancam posisi putri keluarga Gu saya. Siapa sangka.
Hal pertama yang dia lakukan setelah pulang adalah memutuskan hubungan kekerabatan. Saya pulang. Jinghuai, kakak ketiga. Apa yang kalian lihat-lihat di sana? Surat putus hubungan, saya baru saja menjemputnya dari desa hari ini. Kakak pertama dan kakak kedua masih dalam perjalanan pulang. Kok dia tiba-tiba memutuskan hubungan dengan ibu? Kakak ketiga, kamu tidak tahu, dia baru pulang sudah memaksa ibu buat surat wasiat. Minta setengah dari harta keluarga dibagikan untuknya, ibu tidak setuju. Dia pun menangis dan mengamuk, bahkan mengancam mau putus hubungan, barusan. Dia sampai membuat penyakit jantung ibu kambuh, kakak ketiga. Niat wanita ini benar-benar jahat. Tidak pantas. Aku harus menjemputnya kembali. Jinghuai, kakak ketiga, setiap orang punya pilihannya sendiri. Kalau dia tidak mau menjadi putri saya, biarkan saja dia pergi. Betul, Kak. Buah yang dipaksa tidak akan manis. Kenapa kita harus membungkukkan badan ke Nanjin yang tidak mau? Dia sudah melakukan hal yang sangat buruk hari ini. Aku akan menjemputnya kembali untuk minta maaf kepada ibu. Aku akan mencarinya sekarang. Bagaimana ini? Kakak ketiga kamu selalu punya pendirian sendiri. Aku juga tidak bisa menahannya. Bu, jangan khawatir. Aku akan menyusul dan memeriksanya. Aku pasti tidak akan membiarkan Nanjin membuat masalah apapun. Dia datang dari desa ke kota, tidak mengenal siapapun dan tempat di sini. Kemana bisa dia pergi? Semoga dia tidak diculik oleh orang jahat. Kak, seharusnya tidak. Menurutku, dia bukanlah orang yang mudah diatur. Nanjin masih sangat polos. Dia mungkin bahkan belum pernah ke KTV sama sekali. Kakak, makan buah ini. Kakak, aku tunjukkan sesuatu yang keren untukmu. Ayo tunjukkan. Baiklah, bagus sekali. Luar biasa. Hidup yang aku jalani sebelumnya itu seperti apa sih? Inilah kehidupan yang seharusnya dijalani oleh wanita modern yang kuat. Mari kita main permainan. Kakak, jika kamu bisa menemukanku dengan menyentuh otot perutku, maka aku akan memberimu kejutan manis. Aku datang menangkapmu nih. Wah, ini bagus sekali. Ada otot dada, six pack, dan juga garis mermaid. Nyaman tidak menyentuhnya? Bagus, nyaman sekali. Kalau begitu lanjutkan menyentuhnya. Nanjin, aku khawatir akan keselamatanmu. Sudah kucari setengah kota, ternyata kamu di sini bersama sekelompok pria tidak bertanggung jawab bersenang-senang. Kakak, apa maksudmu? Kami juga mencari nafkah dengan kemampuan sendiri. Mengapa kami dikatakan tidak bertanggung jawab? Jika kalian masih berisik di sini, aku punya 100 cara untuk mengirim kalian ke penjara. Jiwai, tuan dari keluargaku, yang menempati posisi pertama di antara 10 pengacara terbaik nasional. Cepat lari, ayo lari. Hei, kalian. Nanjin, aku anggap hari ini kamu hanya bermain-main. Pulang bersamaku. Aku menolak. Kakak Nanjin, jangan mainkan trik seperti ini. Main sulit didapat, maju dengan mundur. Jika kamu sama sekali tidak mau mengakui hubungan keluarga, lalu mengapa kamu mengikuti kakak ketiga kembali dari desa? Anggap saja aku sebelumnya tergila-gila, tapi sekarang aku sudah sadar. Aku harus hidup untuk diriku sendiri. Tuan Gu Jinghuai, aku sangat berterima kasih karena kamu masih mengingatku selama bertahun-tahun ini. Tapi aku juga sudah memikirkannya. Kita sudah tidak bertemu begitu lama, tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi menurutku, tidak perlu lagi mengakui hubungan keluarga. Kakak Nanjin, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kamu dan kakak ketiga punya hubungan darah, loh. Hari ini aku akan membuat kakak ketiga benar-benar putus asa padamu. Aku setuju dengan ucapanmu. Hubungan darah yang sedekat apapun tidak akan bisa menandingi pendampingan di samping. Nanjin, aku sangat menghargai hakmu memilih kebebasan. Tapi kamu buru-buru pergi, aku belum sempat menjelaskan situasi keluargaku dengan baik. Sebelum kamu menolak secara resmi, izinkan aku jelaskan dulu tentang keluargaku. Keluargaku bagiku tidak ada hubungan apapun. Bapak Gu Jinghuai, anggap saja kita tidak bertemu hari ini. Semoga masing-masing baik ke depannya. Grup Gu Group, 500 besar dunia. Dengan kecepatan perkembangan saat ini, tidak sampai 2 tahun, Gu Group akan menjadi grup nomor 1 di Yuncheng. Jika kamu kembali ke keluarga, setiap bulan aku akan memberimu uang saku 500.000 yuan. Kamu bisa nyaman di rumah, tidak perlu melakukan apapun. Sekarang, apakah kamu masih menolak kembali ke keluarga Gu? Aku berhenti bukan karena tergoda. Aku hanya ingin mengingatkan Bapak Gu Jinghuai. Strategi keuangan grup Gu saat ini terlalu agresif. Proporsi kredit macet terlalu tinggi. Tolong sampaikan pada CEO Gu, Gu Tingyuan, untuk lebih berhati-hati. Kalau tidak sampai 2 tahun. Grup Gu akan menghadapi masalah besar. Bagaimana kamu tahu? Perusahaan kakak pertama punya banyak penasihat, masa kalah sama? Kamu cuma seorang gadis kecil? Bagaimana aku tahu? Karena ingatan kehidupan sebelumnya. 2 tahun kemudian, grup Gu akan bangkrut dalam krisis keuangan. Karena strategi yang terlalu agresif.
Bapak Gu, sampai di sini ucapanku. Mari kita berpisah di sini. Semoga kita tidak bertemu lagi. Ini pertama kalinya ada yang mengajari keluarga Gu cara bertindak. Kakak ketiga dan kakak Nanjin sudah pergi. Ayo kita kejar dan bawa mereka kembali. Tidak usah. Dia tidak menganggap keluarga Gu. Ngapain cari muka? Tapi bagaimanapun juga, kakak Nanjin tetap adalah putri tertua keluarga Gu. Dia benar. Aku juga sudah sadar. Hubungan darah yang sedekat apapun tidak akan bisa menandingi pendampingan di samping. Kamulah adik bayiku. Ayo, kakak ketiga aja kamu makan. Kakak ketiga, kamu adalah kakak terbaik di dunia. Bu, uang mahar pernikahanku. Tenang, ada ibu. Nanti si gadis itu keluar. Ibu akan minta banyak darinya. Nanjin, sekarang kamu sudah kembali ke keluarga Gu. Ibu sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Adikmu mau menikah, butuh uang mahar 1 juta. Kamu berkontribusi sedikit, tidak berlebihan kan? Menghidupi aku kalau aku tidak salah ingat. Selama 10 tahun aku di rumahmu, pernahkah kalian bekerja sehari pun? Pernah menghasilkan 1 sen pun, memasak sekali makan pun keluarga Su? Segala yang dimiliki sekarang termasuk rumah ini. Semua dari hasil kerjaku, berani bilang menghidupi aku. Bukan keluarga. Dasar jalang kurang ajar, kita kan keluargamu. Keluarga. Su Hijie, kamu tidak tahu kenapa aku lari ke kota. Tengah malam menyelinap ke kamarku mau memperkosaku. Ini yang kamu sebut keluarga? Berlagak suci. Aku belum tanya. Kamu keluar dari KTV gimana? Kamu cari kerja di KTV atau? KTV itu tempat kerjamu. Nak dasar jalang ini. Kakak kamu berani pukul aku. Kamu gila ya kamu. Aku kasih tahu kalau berani bicara lagi, percaya nggak? Aku berani bunuh di jalanan. Kak nggak nyangka kakak begitu brutal di rumah. Bikin mama kena sakit jantung sekarang. Lagi pukul ibu angkat di depan umum kak. Aku agak takut. Aku salah lihat orang. Kita pergi nggak ada hubungan lagi dengannya. Nanjin, kamu sudah busuk di hati kakak Jinghuai. Kamu nggak mungkin goyahkan posisiku lagi Sangge. Kamu baik banget, kamu juga jangan kerja kalau capek. Adik bakal sedih. Sangge dengerin adik. Istirahat dulu. Krisis finansial melanda Global Group Gu terpukul berat. Tanggal 3 April 2027 resmi menyatakan bangkrut. Pengacara Gu dulu kamu masukin bapak. Pernah bayangin ada hari ini? Berani sentuh aku keluarga Gu nggak bakal lepaskan kalian. WKWKWK keluarga Gu udah bangkrut. Masih keras kepala hari ini aku sentuh kamu. Lihat kamu bisa apa. Aduh. WKWKWKWK. Wan R Gu nggak minta kamu kembalikan semua uang. Yang dikuras dari keluarga Gu cuma minta uang operasi. Nanti Sangge beneran cacat. Maksudnya kembalikan uangku, ambil jadi uangku. Dia cacat, apa hubungannya dengan aku? Aku dan dia, serta kalian keluarga Gu, tidak ada hubungan darah sama sekali. Kenapa aku harus keluarkan uang untuk menyelamatkannya? Wan, kamu. Jangan cari aku lagi nanti. Aku tidak kenal kalian. Kak kedua, aku sudah kumpulkan biaya operasi. Cepat bawa kak ketiga operasi. Dapat uang dari mana? Kak kedua jangan urusi aku. Kamu cepat pergi. Nanjin, Kak ketiga. kamu jual darah? Ah, Pergi, kamu pergi. Seumur hidup aku cuma sampah. Kamu pergi. bagaimana bisa aku tidak peduli? Kamu kan kak ketigaku. Kak ketiga, lihat aku. Kamu seorang pengacara hebat. Masih harus bantu banyak orang menang perkara. Kenapa langit tidak kasih aku kesempatan menebus? Kenapa? Aku terlahir kembali. Nyetir gimana sih? Mau kerja atau enggak? Maaf Nona, tiba-tiba ada kucing hitam di depan. Kak ketiga, kamu sadar. Jangan salahkan dia. Dia juga mau selamatkan kucing lucu. Makanya ngerem mendadak. Hari ini tanggal berapa? 3 April Tahun berapa? 2025. 3 April 2025. Kak ketiga, kamu kenapa? Mimpi buruk ya?
Dia cacat, apa hubungannya dengan aku? Aku dan dia. Tidak ada hubungan darah, kenapa aku harus bayar untuk selamatkan dia? Kak ketiga, kamu baik-baik saja? Turun. Kak ketiga, maksudmu apa? Aku bilang terakhir kali. Turun. Kak ketiga, aku turun. Apa sih yang terjadi? Putar balik. Kak ketiga, Cepetin. Nanjin, kak ketiga tahu salah. Di kehidupan ini, kak ketiga akan berikan segalanya untuk menebusmu. Hanya berharap kamu bisa memaafkan kak ketiga. dasar jalang. Berani lagi ngomong, berani aku bunuh di jalanan. Ada apa? Ada apa sih? Aduh, hidupku sengsara sekali. Aku nggak mau hidup lagi. Bibi, kenapa ini? Dia itu anak angkatku. Aku yang kasih makan, kasih pakaian, perlakukan dia seperti anak kandung sendiri. Tak disangka, begitu dewasa, dia putus hubungan dengan kami. Dia nggak mau mengakui kami lagi. Apa? Nggak mau mengakui aku? Ibu kandung aja nggak apa-apa. Yang penting dia hidup baik. Aku sebagai ibunya juga lega. Tapi siapa sangka dia malah kerja di bisnis macam itu. Gimana bisa gitu? Aku langsung datang buat nasihatin dia, malah dipukul. Coba lihat, sampai bengkak nih bekas pukulannya. Anakku juga, lihat kepala sini. Aduh, kepala juga gini. Kepalaku juga pusing. Bibi aja nggak pernah mengeluh dia bukan anak kandung. Sudah susah-susah besarin, nggak tahu berterima kasih aja udah keterlaluan. Malah berani mukul. Apa nuraninya dimakan anjing? Lebih dari nggak tahu berterima kasih, dia nggak punya malu. Kamu nggak dengar tadi Bibi bilang, dia kerja di bisnis macam itu. Sepertinya omonganku tadi sama sekali nggak kamu dengar. Aduh, Coba lihat, dia mau bunuh aku nih. Kalian, jangan ada yang ikut campur. Biarin aja dia bunuh aku. Lagian aku juga nggak mau hidup. Ayo, pukul aja. Kamu jangan ganggu Bibi lagi. Apa yang mereka bilang? Kamu percaya? Bibi nangis sampai kayak gini. Masak bohong? Iya. Kita nggak percaya sama Bibi, malah percaya sama kamu ya? Kerja di bisnis prostitusi? Walaupun Bibi bohong. Terus kenapa? Kamu kan nggak rugi apa-apa. Ngapain sakiti Bibi? Dasar jalang. Kamu pikir bisa lawan aku? Rasanya familiar sekali. Pelacur busuk, minggir sana. Xiaonan, kamu baik-baik aja? Dia kayaknya peduli sama aku. Xiaonan, aku tahu. Kamu siapa? Kenapa bantu dia? Oh, jangan-jangan dia pelanggannya? Apa bilang? Mau apa? Aku kasih tahu, kami punya alasan, nggak takut sama kamu. Kamu bilang punya alasan sama Gu Jinghuai? Gu Jinghuai, dari keluarga Gu, dia itu yang belum pernah kalah sidang. Mereka ke penjara, pengacara besar Gu Jinghuai. orang seperti Gu Jinghuai. Kenapa mau melindungi wanita itu? Pengacara Gu, kami nggak tahu Anda kenal wanita ini. Tapi meski Anda kenal, Anda nggak boleh mengabaikan fakta, hitam putih tak dibedakannya. Aku tak punya mood bantu kalian bedakan hitam putih. Aku datang buat dukung adikku. Bukan buat jadi wasit buat kalian. Adik, kata pengacara Gu, wanita itu adiknya. Putri keluarga Gu, bukan Gu Wanwan ya? Siapa sini? Bos, Mau apa nih? Pengacara Gu? Bukan. Kalian terang-terangan memeras, jumlahnya besar. Berdasarkan pasal 274 KUHP. Hukuman penjara 10 tahun ke atas. Mencari gara-gara, menghina orang di depan umum. Hukuman penjara 5 tahun ke bawah, pengawasan atau kurungan. Tapi dengan aku di sini, aku akan pastikan kalian dapat hukuman maksimal. Bawa semua ke kantor polisi. aduh ini. Anak, cepat minta ampun sama dia, pengacara Gu. Tuan muda Gu, maafkan aku benar-benar tahu salah. Adik, aku tak akan biarkan kau terluka sedikit pun. Tuan ketiga Gu, aku tak menyerang adikmu. Cuma ngomong doang kok. Yang aku maksud bukan cuma serangan fisik, tapi juga verbal. Gu Jinghuai, kau menyalahgunakan wewenang. Aku tak terima. Tak terima silakan cari pengacara. Semoga pengacara yang kau sewa ini bisa menang lawan aku, bawa pergi. Aku tahu salah Tuan ketiga Gu. Tuan ketiga Gu, kau tak bisa perlakukan aku seperti ini. Aku beda sama mereka, aku ibu angkat Nanjin. Hampir lupa, kau memang beda sama mereka. Tadi kau bilang apa? Aku ibu angkat Nanjin. Aku besarkan dia dari kecil, sama kayak ibu kandung. Kalau dihitung, kita masih satu keluarga. Ibu. Ya. Ibu mana yang tega biarkan anak perempuannya yang belum dewasa kerja 2 tempat buat menghidupinya? Ibu mana yang tak tahu malu, ambil rumah yang dibeli anaknya?
Jadi milik sendiri, ibu mana lagi? Yang kasih obat ke anak angkatnya. Biarkan anak kandungnya perkosa dia, pantas kau disebut ibu. Dia tahu semua ini gimana. Jangan-jangan, dia diam-diam suruh orang selidiki semua hal aku selama ini. Sebut diri ibu, pantas kau. Enggak, palsu, semua palsu, jangan dengarin dia. Semua itu tidak benar. Tidak ada. Lalu ini apa? Bagaimana semuanya bisa terungkap? Sekarang hancurlah. Bawa pergi. Selesai. Dia sengaja menyelidiki untukku. Pastikan ibu dan anak itu tidak bisa keluar seumur hidup. Aku akan membuat semua orang tahu akibatnya menyakiti keluargaku. Baik. Ternyata demi gengsi keluargaku. Seharusnya aku sudah tahu. Xiaonan, bagaimana? Puas dengan caraku? Tuan Gu, hari ini terima kasih ya. Tuan Gu. Xiaonan, kamu bisa panggil aku kakak ketiga. Tuan Gu, kejadian hari ini anggap saja aku. Ingat, tolong bantu aku menangani satu kasus. Nanti kalau sudah punya uang, pasti akan kubayar. Dia tidak mau memaafkanku. Xiaonan, Sudah kubilang tidak ada uang. aku tidak mau uangmu, kamu adikku. Wajar aku membantumu. Sebelumnya sudah kutolak kembali ke keluargaku, jadi kamu juga tidak perlu menganggapku sebagai adikmu. Aku juga tidak akan bilang keluar. Aku anggota keluargaku, tenang saja. Xiaonan, kamu tidak bisa menyangkal. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah keluargaku. Dulu siapa yang bilang, ikatan darah seerat apapun tidak bisa menandingi teman di samping. Hubungan darah serumah apapun tidak sebanding dengan teman yang menemani. Tuan Gu, kalau tidak ada hal lain, aku mau cari kerja, cari uang dulu. Sekarang apapun yang kukatakan dia tidak akan dengar. Harus ganti cara saja. Soal biaya jangan buru-buru, bayar saja saat benar-benar punya uang. Ada satu hal lagi. Aku harap kamu bisa ikut aku kembali ke keluargaku. Sudah kubilang, kamu. Kakek yang menyuruhku menjemputmu pulang, kondisi kakek sekarang tidak baik. Terus ingin bertemu kamu. Di kehidupan sebelumnya, hanya kakek yang selalu percaya dan peduli padaku. Memang harus ketemu dia. Aku tidak memaksamu tinggal terus di keluargaku. Beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun kakek. Aku harap kamu setidaknya memberikan kakek perayaan ulang tahun yang baik, membuat kakek senang. Baik, aku akan ikut kamu ke rumah keluargaku. Tapi, selama 2 hari di rumah keluargaku ini, semua biaya sewa tempat tinggalku di sana, aku akan kembalikan semuanya padamu. Xiaonan, kamu tidak perlu. Baiklah, masalah sewa tidak perlu buru-buru. Tinggal dulu saja. Aku akan membawamu pulang. Ayo pergi. Bagaimanapun juga, akhirnya adik perempuan bisa pulang. Setelah kembali, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik, membuatnya memaafkanku. Dan tinggal di keluargaku dengan bahagia. Jingwei, bagaimana bisa di tengah jalan mengusir adik perempuanmu ini dari mobil? Wan, kamu tenang saja. Tunggu dia kembali. Aku pasti akan membuatnya meminta maaf padamu. Ibu, tidak perlu kakak ketiga minta maaf. Kakak ketiga seharusnya tidak sengaja. Dia pasti ada urusan mendadak yang harus ditangani. Urusan apa yang bisa lebih penting dari adik perempuanmu? Harus minta maaf. Wan, kalau dia tidak minta maaf, kamu jangan pedulikan dia. Tahu? Kita wanita, untuk menghadapi pria, harus sesekali menunjukkan sikap tidak senang. Kalau tidak, mereka akan mengira kebaikan kita pada mereka. Adalah hal yang wajar. Apakah ini akan membuat kakak ketiga merasa aku terlalu manja? Wan, kamu terlalu pengertian. Sekarang, kamu adalah putri tunggal keluargaku. Adik perempuan satu-satunya mereka. Mereka akan sangat memanjakanmu. Bagaimana mungkin menganggapmu manja? Ibu, Nona besar, Tuan muda ketiga sudah kembali. Tak disangka aku akhirnya kembali juga. Bagaimana menurutmu tentang keluargaku kita? Tempat yang sangat bagus. Kalau menurutmu bagus, bisa tinggal terus di sini. Tempat yang bagus seperti ini. Sewa pastinya mahal. Tinggal beberapa hari masih bisa, tinggal terus. Aku tidak sanggup membayarnya. Bagaimana kalau masuk dulu? Tinggal dulu saja. Ya. Kakak ketiga datang. Ingat yang aku katakan padamu. Tunjukkan sikap tidak senang, tahu? Aku akan bekerja sama denganmu.
Jinghuai, bagaimana bisa kamu memperlakukan Wanwan seperti itu? Kamu hanya punya Wanwan satu-satunya adik perempuan. Nanjin. Kak, bagaimana bisa kamu menjemputnya kembali? Kupikir kamu punya harga diri tinggi. Ternyata benar-benar taktik pura-pura mundur untuk maju. Beberapa jam yang lalu, kamu sendiri yang menulis surat pemutusan hubungan keluarga ini. Ingin memutuskan hubungan ibu dan anak dengan saya, kenapa kamu kembali begitu cepat? Kakak sebelumnya tidak tahu betapa kayanya keluarga kita. Baru saja kakak laki-laki memberitahu kakak Nanjin tentang kekayaan keluarga Gu, dan kakak jadi tertarik. Itu juga hal yang wajar kok. Jangan menghasut dan menebas saya dengan pikiran kotormu itu. Aku kembali semata-mata hanya karena ulang tahun kakek. Setelah acara ulang tahun kakek selesai, aku akan segera pergi. Selain itu, semua sewa selama aku tinggal di sini beberapa hari ini. Nanti aku akan bayar semuanya tanpa kurang 1 sen pun. Ayo. Antarkan Xiaonan ke kamar tidur. Pilih kamar yang terbaik. Baik, Tuan Muda ketiga. Xiaonan, kalau ada apa-apa langsung cari saya saja. Terima kasih. Silakan lewat sini. Dia tidak membantah panggilan, Tuan Muda ketiga, itu. Adik tidak terlalu benci saya lagi. Nah begitu, Jinghuai, bagaimana kamu bisa bawa dia kembali? Apa yang kamu pikirkan dengan melakukan ini? Apakah kamu sudah memikirkan perasaan Wanwan? Saya membawa adik kandung saya sendiri pulang ke rumah. Apakah saya perlu memikirkan perasaan orang luar? Orang luar? Apa yang kamu omongkan? Wanwan tumbuh dewasa di bawah pandanganmu. Dia lebih dekat denganmu daripada adik kandungmu sendiri. Kamu baru saja menurunkannya di tengah jalan. Sudah menyakiti hatinya. Sekarang kamu masih lakukan hal ini. Apakah kamu mau dia tidak mau berbicara denganmu selamanya? Apakah dia sangat sedih? Ya, Wanwan sangat sedih sampai tidak mau makan sama sekali. Cepat minta maaf padanya. Tidak mau makan? Lebih baik, jadi tidak perlu memasak. Yang ketiga, tidak menyanyikan keras. Apa? Tuan Muda ketiga? Aku tahu kamu terpaksa harus menurunkanku di tengah jalan. Aku tidak menyalahkanmu. Jangan marah lagi padaku ya. Kalau mau bicara ya bicara saja, jangan pegang-pegang. Bagus kalau Tuan Muda ketiga tidak marah. Oh ya, Tuan Muda ketiga. Kakak Nanjin tiba-tiba berubah pikiran sekarang. Pasti karena dia sudah tahu betapa baiknya keluarga kita. Dia sudah terbiasa hidup susah. Tapi, apakah ini terlalu terburu-buru? Maksudmu, dia mengharta kekayaan keluarga Gu kita? Bukan itu maksudku. Kalau memang benar seperti itu bagus sekali. Dengan begini aku bisa dengan terang-terangan memberikan semua hartaku padanya. Oh ya, saya kasih tahu dulu, kalau kalian berani ganggu dia lagi, jangan salahkan saya kalau saya berbalik tidak kenal orang. Apa yang kamu bicarakan, kakak ketiga? Kakak Nanjin pulang. Kami sambut dengan senang hati. Mana mungkin kami ganggu dia? Lebih baik begitu. Jinghuai ini kenapa? Hari ini kok seperti orang lainnya? Ibu akan cari cara. Baik-baik, jangan sedih lagi. Nona Nanjin, kamu tidak bisa tinggal di kamar ini. Kamar ini terlalu sederhana. Tuan ketiga menyuruhmu tinggal di kamar terbaik. Tidak apa-apa, saya juga tidak akan tinggal lama. Kamar ini cocok untuk saya. Jangan khawatir, saya akan beritahu dia. Ini kamar yang saya pilih sendiri. Aduh, terlalu menyusahkanmu. Begini saja, jika ada yang dibutuhkan, silakan beritahu saya kapan saja. Di kehidupan sebelumnya, kamar inilah pelabuhan aman saya. Kakak-kakak, kenapa tidak percaya saya? Sengaja pindah ke kamar ini. Apakah ingin mendapat simpati dari kakak-kakak? Saya bicara denganmu, tidak dengar ya? Saya kasih tahu, datang ke keluarga Gu, kamu harus tahu diri. Saya dan 3 kakak ini sudah hidup puluhan tahun, jangan pikir dengan trik kecil. Bisa gantikan posisi saya. Kalau begitu, kamu takut apa? Saya mana ada takut. Kalau tidak takut, kenapa sengaja datang ke sini, ngomong-ngomong kosong ini? Jangan-jangan karena kekenyangan ya? Berani bilang saya kekenyangan? Dasar jalang.
Saya kasih tahu, Luan, seumur hidup saya tidak tertarik sedikit pun dengan keluarga Gu. Jadi lebih baik jangan ganggu saya lagi. Kalau tidak, saya lakukan apapun, tidak akan ada yang saya pedulikan. Kamu berani ya, Jalang? Berani mengancam saya? Kamu pikir, dengan hubungan darahmu dengan keluarga Gu, bisa seenaknya? Di depan citra yang saya bangun bertahun-tahun ini, hubungan darahmu itu tidak ada artinya. Tidak tertarik dengan keluarga Gu? Siapa percaya omong kosongmu? Tidak ada orang yang tidak menginginkan kekayaan miliaran keluarga Gu. Saya juga tidak terkecuali. Untuk bisa terus duduk dengan aman sebagai putri keluarga Gu. Untuk bisa terus menikmati harta keluarga Gu. Saya lakukan apapun. Kakak Nanjin, kamu mau apa? Aduh, Tuan ketiga, sepertinya suara Nona Wanwan. Hanya wanita bodoh yang melawan wanita. Wanita cerdas akan memanfaatkan pria untuk melawan wanita. Nanjin, kamu akan segera diusir dari keluarga Gu. Setelah kamu diusir dari keluarga Gu, lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Guanwan, kamu tidak bisa begitu. Apa yang ingin kamu lakukan? Membantu kamu mengokohkan posisi sebagai putri tertua keluarga Gu. Sekarang sudah kokoh. Ibu, Wanwan, aduh, ini kenapa? Xiaonan. Kamu tidak apa-apa? Aku melihat kakak Nanjin pindah ke kamar sederhana ini. Aku pikir kakak ketiga bilang harus menyuruhnya tinggal di kamar terbaik. Jadi aku menasihatinya untuk pindah ke kamar yang lebih baik. Tapi entah kenapa dia tiba-tiba marah, lalu menyerangku. Wanwan baik hati menasihatimu, Kamu malah memperlakukannya seperti ini. Kamu kejam sekali, masih pantas disebut manusia. Diam. Berisiko berani bicara kasar pada Xiaonan lagi. Awas, aku tidak akan berbaik hati pada kalian. Jinghuai, faktanya sudah jelas di depan mata. Kamu masih melindunginya, Wanwan sudah seperti ini. Masa bisa bohong? Belum tentu tidak bisa. Guanwan, aku tanya kamu. Apakah kamu yang memaksa Xiaonan tinggal di kamar ini? Kakak ketiga, aku tidak. Saat aku datang, dia sudah pindah masuk. Kamu tidak percaya? Tanya saja Bibi Li. Tuan ketiga, memang benar Nona Nanjin. Dia sendiri yang mau tinggal di kamar ini. Kakak ketiga, kamu dengarkan? Aku dan kakak ketiga tumbuh bersama sejak kecil. Hari-hari bersama selama bertahun-tahun. Kamu malah tidak percaya kata-kataku. Aku benar-benar sedih. Xiaonan. Kenapa kamu mau tinggal di kamar ini? Masih kenapa lagi? Tentu saja untuk mendapatkan simpatimu. Baru pulang sudah main akal-akalan, benar-benar licik ya. Kamu diam. Sudah kubilang, Xiaonan adalah adik kandungku. Dia mau tinggal di mana saja, terserah. Jinghuai, sudah saatnya seperti ini. Kamu masih membelanya. Aku tidak percaya Xiaonan akan menyerang tanpa alasan. Guanwan, aku beri kamu kesempatan terakhir untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu yang menyutradarai sendiri ingin menjebak Xiaonan? Kakak, di hatimu, aku memang orang seperti ini. Jawab aku. aku yang melakukannya. Apa? Jinghuai, kamu dengarkan? Dia sendiri sudah mengaku. Wanwan tumbuh besar bersamamu, tak disangka. Kamu malah mencurigainya demi orang yang baru dikenal beberapa hari. Wanwan kita sungguh menyedihkan, Ibu. Xiaonan, apa mereka memaksamu mengaku? Katakan pada kakak takkan biarkan kamu sedikit pun dirugikan. Aku tidak dirugikan. Aku berkata jujur. Aku yang melakukannya. Kalau memang kamu yang melakukannya, pasti ada sebabnya, kan? Apa Guanwan yang lebih dulu cari masalah, baru kamu terpaksa melawan dulu? Ini salahku. Akulah yang membuat kakak Nanjin kesal. Dia baru marah. Wanwan, kamu masih membelanya. Kenapa kamu begitu baik hati? Xiaonan, kamu tak usah hiraukan mereka. Katakan padaku, aku percaya semua yang kamu katakan. Faktanya, akulah yang melakukannya. Tuan Gu, kamu bisa menuntut balas untuk adikmu. Nanjin,
Kamu ini tahu. Penjelasan pun tak bisa mengubah keadaan, kan? Masih ada sedikit kesadaran diri. Dia malas menjelaskan padaku. Dia sama sekali tidak percaya padaku. Bukan aku. Kakak, jangan salahkan kakak Nanjin. Aku sendiri yang tidak sengaja terjatuh. Jangan lagi membelanya. Sejak dia kembali, sudah berapa kali ini dia menargetkanmu. Bagaimana? Adik yang berhati jahat seperti kamu. Benar juga, dia tidak percaya padaku wajar, soalnya di kehidupan sebelumnya. Aku juga tak pernah percaya padanya. Jinghuai, masalahnya sudah sangat jelas. Dia memukul Wanwan sampai seperti ini, harus dihukum berat. Buat dia membayar harganya. Dipukul sampai seperti apa? Cuma berdarah sedikit. Dioles obat saja sudah cukup. Kalau lebih lambat, lukanya sudah sembuh. Apa? Xiaonan, kasus ini sudah berlalu. Jangan terlalu dipikirkan. Tinggal saja di sini dengan tenang, tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Jinghuai, kamu tidak menghukumnya saja sudah bagus. Masih menyuruhnya tinggal di sini. Apa kamu ingin melihat dia menyakiti Wanwan lagi? Buh, jangan bicara seperti itu. Kak Nanjin pasti tidak akan menyakitiku lagi. Aku tidak takut. Lihatlah Wanwan, sudah ketakutan seperti apa. Demi keamanan Wanwan, aku sama sekali tidak setuju. Wanita Nanjin ini tinggal di keluarga Gu. Lebih baik tidak setuju, kalau begitu kamu pindah saja. Apa? Bukankah kamu khawatir dengan keamanannya? Kalau begitu bawa dia pindah bersamamu. Kamu demi wanita ini, mau mengusir ibumu. Dan adik perempuan ini? Aku katakan sekali lagi, dia bukan orang luar, dia adalah... Tuan Gu. Aku yang pergi dulu saja, kalau tidak. Membuat keluarga Gu tidak senang. Xiaonan. Aku akan menghadiri pesta ulang tahun, tolong minggir. Xiaonan. Jangan kejar dia, lihatlah Wanwan. Wanwan masih berdarah, kakak ketiga. Wanita Nanjin ini, memangnya memberi Jinghuai ramuan apa? Xiaonan. Kamu lihat sendiri, keluarga ini tidak menyambutku. Aku tidak akan mengganggu lagi, aku pergi dulu. Pesta ulang tahun kakek akan aku hadiri tepat waktu. Siapapun yang berani menyakitimu lagi, aku bisa membalasnya. Aku tidak tahu tujuanmu melindungiku hari ini. Aku sangat berterima kasih, tapi hati manusia bisa berubah. Kalau beberapa hari lagi, kamu membenciku lagi dan mengusirku, bukankah aku benar-benar mempermalukan diri sendiri? Biarkan aku menjaga martabat. Xiaonan, aku Gu Jinghuai bersumpah pada langit. Seumur hidup, aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Sudahlah, di rumahmu masih ada adik perempuan yang harus dicintai. Apakah kamu bisa menangani semuanya? Aku pergi dulu, sampai jumpa di pesta ulang tahun kakek. Ia juga, tadi di KTV. Aku mengatakan hal yang sangat buruk padanya. Wajar kalau dia tidak percaya padaku, hal seperti reinkarnasi terlalu mengada-ada. Siapa yang akan percaya? Kakak ketiga. Kak Nanjin mana? Kamu tidak berhasil mengejarnya? Sudahlah, di rumahmu masih ada adik perempuan yang harus kamu manjakan. Kamu sanggup memanjakannya semua? Maaf, kakak ketiga. Semua ini karena aku, kakak Nanjin pergi. Wanwan, kamu korban, ngapain minta maaf? Kamu terlalu baik hati, makanya bisa ditindas wanita itu. Bagaimanapun juga, kakak Nanjin. Pergi karena aku, kakak ketiga. Katakan di mana kakak Nanjin. Aku akan minta maaf dan mengejarnya kembali. Gu Wanwan. Kamu merindukan orang tua kandungmu? Kenapa tiba-tiba bicara ini? Tiba-tiba? Apa selama bertahun-tahun ini? Kamu tidak pernah memikirkan orang tua kandungmu? Kamu begitu acuh pada pemberi hidupmu? Tentu saja tidak. Aku hanya tidak pernah mengatakannya. Di hatiku selalu memikirkan mereka. Aku hanya tidak pandai mengekspresikan. Baguslah, aku akan membantumu menemukan mereka. Agar kamu cepat kembali ke orang tua kandungmu. Apa? Jinghuai, apa maksudmu? Kamu ingin Wanwan meninggalkan keluarga Gu? Ada masalah? Bukankah dia selalu ingin kembali ke orang tua kandung? Aku membantumu mewujudkan keinginanmu. Kakak ketiga. Gu Wanwan. Aku yakin orang berhati nurani pasti ingin kembali ke orang tua kandungnya. Kamu setuju, kan? Ya. Kamu juga tak perlu takut tidak menemukan mereka. Aku akan mengerahkan semua kekuatan keluarga Gu untuk membantumu mewujudkan keinginanmu. Ibu.
Entah racun apa yang disuntikkan si Jalan Nanjin. Ke kakak ketiga, sampai dia nekat mengusirku. Wan Wan, tenang saja. Walau bukan anak kandungku, tapi lebih dari anak sendiri. Selama aku masih jadi nyonya rumah keluarga Gu, Aku takkan biarkan kamu diusir. Nanjin, si Jalang, baru kembali sudah merebut kasih sayang kakak ketiga. Aku pasti akan membunuhmu. Wan Wan, Jangan dipikirkan, kakak ketiga bilang cari orang tua kandungmu. pasti cuma bercanda. Kamu sudah lama di keluarga Gu, bagaimana mungkin dia tega mengusirmu? Kakak ketiga bukan main-main. Aku bisa merasakannya, dia memang tidak menyukaiku. Dia cuma sedang terpengaruh oleh wanita Nanjin itu. Setelah dia tenang, hatinya pasti akan kembali padamu. Aku takut saat dia sudah tenang. Dia sudah menemukan orang tua kandungku dan mengusirku dari keluarga Gu. Sudah bertahun-tahun, mana mungkin mudah ditemukan. Bisa jadi mereka sudah tiada. Tidak apa, kalau ketemu juga bagus. Aku juga waktunya kembali ke orang tua kandung. Lagi pula, aku tidak ada hubungan darah dengan keluarga Gu. Selamanya bukan bagian dari keluarga Gu. Ibu, setelah aku pergi, jaga dirimu baik-baik. Wan Wan, Kamu tidak boleh pergi, aku ini ibu tiri. Juga tidak ada hubungan darah dengan keluarga Gu, kalau kamu pergi. Aku jadi sendirian, aku juga tidak mau meninggalkan ibu. Tapi kakak ketiga sudah sedang mencari orang tua kandungku. Sekarang aku telepon kakak keduamu, dia paling sayang padamu. Dia pasti akan mencegah kakak ketigamu. Apakah ini Nona Nanjin? Saya manajer personalia dari Shinchan Entertainment. Apakah sekarang Anda ada waktu? Shinchan Entertainment, perusahaan agensi artis terbesar di dalam negeri. Ya. Saya ada waktu hari ini, segera ke sana. Apa? Jing Huai demi Nanjin itu. Mau mengusir Wan Wan dari keluarga Gu. Dia gila apa? Cepat pulang, kami tidak bisa menahannya, kalau kamu tidak pulang. Tidak akan bertemu Wan Wan lagi. 11 Ci. Kita harus berangkat ke Shinchan Entertainment. Batalkan, aku mau pulang cari adik. Itu undangan dari Shinchan Entertainment, perusahaan hiburan nomor 1 di dalam negeri. Kamu tahu betapa pentingnya ini. Seberapa penting pun, mana bisa lebih penting dari adikku Wan Wan? Aku ganti baju dulu, langsung pulang. Nanjin itu baru kembali sudah bikin onar. Seharusnya dulu tidak usah menjemputnya kembali. Meong. Dari mana datangnya kucing hitam di ruang rias? Cepat, langsung pulang ke keluarga Gu. Kakak kedua, selamat terpilih lagi sebagai aktor terbaik. Ini hadiah dariku untukmu. Rajutanku sendiri. HM. Jangan sia-siakan waktu untuk hal seperti ini lagi. Keluarga kita tidak butuh barang seperti ini. Kak, kamu sudah pulang. Kak, kali ini, kamu bawa hadiah untuk aku tidak? Hadiah untuk adikku mana mungkin kakak lupa. Kamu suka? Kakak yang terbaik. Aku tidak menerima semua naskah, harus lihat dulu. Baiklah, baiklah. Kakak, Dia temanku, naskahnya pasti tidak ada masalah. Kamu tidak percaya dia, masa tidak percaya aku? Kakak tidak percaya siapapun, pasti percaya Wan Wan. Karena kamu teman Wan Wan. Mari kita kerja sama dalam satu film. Malah suruh aku syuting film seperti ini. Tidak mungkin. Tidak mau syuting? Sesuai kontrak. Bayar denda gila-gilaan. Hanya saja, keluarga Gu sudah bangkrut. Mampukah membayarnya? dengan krisis keuangan melanda dunia, grup Gu mengalami pukulan berat. Pada 3 April 2027, resmi menyatakan bangkrut. Wan Wan, bantu kakak bicara. Suruh temanmu batalkan kontrak itu. Pertama, dia bukan temanku. Kedua, Kontrak itu kamu yang tanda tangani, apa hubungannya denganku? Wan Wan, kamu mau bunuh kakak? Kamu hidup atau mati, tidak ada urusannya denganku. karena aku sudah bukan orang keluarga Gu lagi. Kenapa kamu selamatkan aku? Biarkan aku mati saja. Kakak, dengar aku. Film itu tidak perlu kita syuting.
Dendanya, aku bayar bersama kamu. Mulai sekarang, aku jadi manajermu. Aku pasti akan membuatmu jadi bintang film lagi. Percayalah. Nanjin. Pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin adikku? Tidak, adik. Jangan nakut-nakuti kakak. Kakak tahu salah. Cepatlah sadar. Lebih cepat lagi, Nanjin. Kakak tahu salah. Hanya berharap kamu kasih kakak kesempatan untuk menebus kesalahan. Nona Nan, selamat bergabung dengan Shinchan Entertainment. Menantikan kedatanganmu besok. Doanya, mohon bimbingannya. Sampai jumpa besok. Baik. Oh ya, Gu Shichi sudah balas? Aktor Gu menolak undangan kita. Alasannya? Katanya mau pulang ketemu adik. Gu Shichi memang terkenal sangat menyayangi adiknya. Sungguh sesuai dengan namanya. Begini, ajak juga adik perempuannya. Tanpa top streamer seperti Gu Shichi, akan kurang menarik. Ya, Wan, kakak keduamu akan segera pulang. Begitu dengar kamu diperlakukan tidak adil, dia langsung pulang tanpa pikir panjang. Dengan kakak kedua yang begitu menyayangimu, apalagi yang kamu khawatirkan? Aku juga paling suka kakak kedua. adik, Kakak kedua sudah pulang. adik. Kakak kedua, akhirnya kamu pulang. Minggir. Adik. Adik, kamu di mana? Ini, Kalian bawa dia kemana? kakak kedua, kenapa kamu pura-pura tidak melihatku? Kalau kamu masih begini, aku akan marah dan tidak mau peduli kamu lagi. Mengingat kamu membawakanku hadiah. Kali ini aku terpaksa memaafkanmu. Lebih baik kamu jangan memaksakan diri. Kakak kedua juga gila ya? Apa? Kamu bilang Xiaonan melamar ke perusahaan hiburan. Dan berhasil. Sudah dikonfirmasi berulang kali. Adik, sebenarnya berapa banyak hal yang tidak diketahui kakak ketiga? Tidak bagus, dunia hiburan itu tempat yang berbahaya. Jangan sampai adik masuk dunia hiburan. Dia lebih baik tinggal di rumah dengan tenang, menjadi putri kecil. Aku akan memberinya uang saku 5 juta sebulan. Tidak. 10 juta. Gu Laosan, keluar sana. Kakak kedua, kenapa kamu pulang? Kalau aku tidak pulang, aku tidak tahu kamu mengusir adik. Kamu datang untuk membela Guan Wannya. Walaupun kamu pulang juga tidak berguna, aku pasti tidak akan mengizinkan. Siapa yang peduli Guan Wan? Aku tanya kamu, Nanjin mana? Nanjin pergi kemana? Aduh. Kalau tidak bisa, suruh kakak tertua pulang saja. Kakak tertua mahir dalam dunia bisnis, pandai bergaul. Lebih pandai bicara daripada kita. Pasti bisa membawa adik pulang. Sekarang bukan lagi masalah membawa orang pulang. Tapi adik tidak mau memaafkan kita. Ini salahku. Minta maaf sekarang buat apa? Cepat cari cara supaya adik mau memaafkan kita. Sampai sekarang aku bahkan belum ketemu adik. Orang yang kau suruh aku selidiki, Nanjing, sudah ada kabarnya. Dia sudah masuk kerja di Shinchan Entertainment, ini. Gimana? Apa ada hubungannya dengan adik? Iya. Aku sudah setujui sebuah kerjasama. Tidak ada hubungannya dengan adik. Berhenti. Jalan. Aku harus ambil kesempatan ini, bujuk adik. Biar adik mau mengakuiku sebagai kakak kedua dulu. Pasti bikin kakak ketiga dan kakak pertama cemburu mati. Kamu balas ke Shinchan Entertainment. Aku terima undangan ini. Tapi, aku punya satu syarat. Wah, kebetulan banget kamu kerja di sini ya. Nggak boleh. Nanti aku kelihatan nggak peduli sama dia. Masa di mana dia kerja aja nggak tahu. Akhirnya kamu datang, aku udah nunggu lama banget. Juga nggak boleh, nanti kelihatannya aku menyelidiki diam-diam. Bisa kasih kesan buruk ke dia. Harus mulai ngomong apa ya? Sebenarnya lagi nunggu siapa sih? Sampai segitunya buru-burunya. Jangan-jangan cewek ya? Iya, cewek.
Dan dia cewek paling lembut, paling cantik. Paling baik hati di dunia ini. 11 Ci, kamu lagi di puncak karir nih. Jangan sampai ada skandal, bisa hancur karirmu. Adik, Kakak kedua. adik. Oh, ternyata Guanwan-nya nggak apa-apa kalau gitu. Ngomong-ngomong, Guanwan kapan mulai? Kerja di Xingchen Entertainment. Loh, tapi itu juga bukan Guanwan. Ya ampun, nenek moyangku. Adik, ini aku, kakak keduamu, akhirnya ketemu. Tuan Gu, tolong jaga sikap. Saya bukan adikmu. Apa, Nanjin? Kamu masih nggak mau mengakui kakak kedua ya? Tuan Gu, untuk sementara belum ada rencana ganti marga. Aku masih terlambat bangkit kembali. Aku masih harus kerja. Adik, Wah, jangan kejar lagi, nanti besok jadi berita utama. apa yang kamu pikirkan? Dia adik kandungku. Kedua kakak sepertinya berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Tapi sudahlah, jangan ganggu kehidupan masing-masing. Kak Yang, dengar-dengar acara pesta bintang kali ini. Aktor Gu juga akan datang, benar kan? 11 Ci bilang langsung padaku. Tak sangka Kak Yang dan aktor Gu dekat secara pribadi. Pasti kali ini juga Kak Yang menjemput aktor Gu. Iri deh, Kak Yang bisa dekat dengan aktor Gu. Kami enggak bisa iri. Selain bakat Kak Yang, wajah Kak Yang pun paling cantik seantero perusahaan. Jadi, hak menjemput aktor Gu pasti hanya milik Kak Yang. Dia baru ya? Cantik banget, lebih dari Kak Yang. Kamu ngomong apa sih? Kamu yang baru? Halo, namaku. Namamu enggak penting. Sekarang juga, ambilkan kopi untuk Kak Yang. Kak Yang. Kenapa aku harus ambilkan kopi untuknya? Ini Kak Yang Rong. Nanti dia suruh apa, lakukan saja, paham? Cepat pergi. Oh, gitu ya. Kak Yang, maaf ya, aku nggak tahu kamu penyandang disabilitas. Tenang, aku nggak akan diskriminasi siapapun. Siapa yang bilang penyandang disabilitas? Bukan? Kalau punya tangan kaki. Ngapain suruh orang ambilkan kopi? Kamu yang baru ini gimana sih? Suruh bantu Kak Yang. Ambilkan kopi aja berani komentar. Apa yang enggak berani? Aku kesini urus artis. Bukan melayani kamu. Kamu tahu Kak Yang siapa? Dengar? Meski Kak Yang bukan artis, tapi artis mana yang enggak hormat sama dia? Bahkan aktor Gu pun sangat menghargainya. Satu kalimat darinya bisa bikin kamu enggak bisa kerja di industri ini. Wah, lihat, ganteng banget. Aktor Gu datang. Lihat aktor Gu, ganteng banget. Gantengnya aktor Gu. Iya, ganteng banget. Aktor Gu, gantengnya lebih dari di layar. Kak 11 Ci, aku fans setiamu. Memang dia. Tapi enggak ada hubungannya denganku. Kamu lihat enggak? Aktor Gu tadi senyum ke arah kita. Aktor Gu mana mungkin menyapa kita? Sang aktor terkenal Gu jelas-jelas menyapa Kak Yang kita. Tak disangka, hanya karena pernah berjabat tangan dengan Gu Sici sekali. Dia langsung jatuh cinta padaku. Aku meremehkan daya tarikku sendiri, Kak Yang. Aku belum pernah melihat sang aktor terkenal Gu tersenyum selembut itu pada siapapun. Jangan-jangan kalian berdua. Jangan asal bicara. Aku tak mau mengganggu kerja Sici. Kalian berdua ternyata benar-benar. Kak Yang, kamu hebat sekali. Aku iri mati padamu. Kalau Gu Sici sudah takluk oleh pesonaku, kali ini aku harus menaklukkannya. Meski tak bisa jadi istri sang aktor terkenal, aku akan buat dia menghidupiku seumur hidup. Yang baru datang, apa yang kami bicarakan tadi, kamu dengarkan. Posisi sang aktor terkenal Gu, tak perlu aku perkenalkan lagi. Kamu menghina Kak Yang kami, sama saja menghina sang aktor terkenal Gu. Kalau tak mau di blacklist seluruh industri, segera minta maaf pada Kak Yangku. Kak Yang, maaf ya. Sudah selesai? Bukannya kamu suruh minta maaf? Aku sudah minta maaf. Karyawan baru, benar-benar tak tahu aturan. Minta maafnya, tidak tulus sama sekali. Iya, permintaan maafmu tidak ada ketulusannya. Aku suruh kamu berlutut, dan minta maaf pada Kak Yang kami. Sudah cukup belum? Aku kesini untuk bekerja. Bukan untuk melihat kalian sekawanan yang sok jagoan. Dasar jalang, siapa yang kamu sebut anjing? Mau mati? Sang aktor terkenal Gu? Direktur Sang, suasana kerja di perusahaan Anda benar-benar membuka mataku.
Ramai sekali, sampai mau berkelahi. Saya yang tidak mengelola perusahaan dengan baik, mempermalukan Anda, sang aktor terkenal Gu. Kamu dipecat. Apa? Segera pergi dari sini. Apa? Kak Yang? Direktur Zhang, Anda salah paham. Yang baru datang ini yang tidak sopan. Jadi, Apakah seorang karyawan bersalah? Kapan giliranmu yang menentukan? Bos ini mau kamu gantikan? Direktur Zhang bukan itu maksudnya. Kalau begitu, diam. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Cepat usir dia pergi. Direktur Zhang, saya mohon, jangan pecat saya. Saya susah payah baru dapat pekerjaan ini. Kakak Yang, tolong aku, mohon bicaralah dengan Pak Zhang. Kakak Yang, semua yang kulakukan ini untukmu, Kakak Yang. Kakak Yang, tolong bantu aku mohonkan ke Pak Zhang. Aktor Gu, ini cuma kasus individu. Aku jamin, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Semoga Anda tidak berpandangan buruk terhadap perusahaan kami. Baiklah, mari kita mulai rapat. Rekan-rekan sekalian, aktor Gu yang sangat sibuk. Ini datang menghadiri acara pesta bintang kita. Kali ini, kita akan memilih seorang rekan yang berpengalaman untuk menangani acara ini. Pak Zhang, serahkan padaku. Aku pasti akan merawat aktor Gu dengan baik. Nanjin, aktor Gu kupercayakan padamu. Apa? Pak Zhang, dia kan baru datang. Ini bisa mengganggu jadwal aktor Gu. Aku yakin dia mampu mengerjakan tugas ini. Pak Zhang, Anda ini pilih kasih. Kan pengalamanku yang paling banyak. Aku tidak terima. Yang Rong, sepertinya kamu tidak mau kerja lagi ya? Aku membuat Pak Sang kesulitan. Izinkan aku jelaskan, aku sengaja memilih Nanjin untuk bekerja sama denganku. Apa? Aktor Gu, bukankah seharusnya Anda memilihku? Kenapa aku harus memilihmu? Ini aku, Yang Rong. Yang Rong. Ya. Tidak kenal. Hah? Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Mari kita cari tempat untuk membahas pekerjaan. Aktor Gu, lupa. Kita pernah berjabat tangan. Tadi saat kamu lewat, kamu juga tersenyum padaku. Kamu gila ya? Siapa yang tersenyum padamu? Aku tersenyum pada Nanjin. Pulang saja lihat diri di cermin. Ayo kita pergi. Pak Zhang, kurasa aku sebaiknya. Nanjin, aku percaya kamu bisa melakukannya dengan baik. Baik. Aku mengerti. Sudah, semua kembali bekerja. Ayo. Dengar ya. Tadi kalian tidak tahu. Sebagai istri sang aktor, tapi ternyata aktor Gu bahkan tidak mengenalnya. Bukannya seperti itu, mau dekat-dekat dengan aktor Gu. Pak Gu benar, coba lihat diri sendiri di cermin dulu. Ngomong-ngomong, gimana sih Nanjin bisa dipilih sama Pak Gu? Beruntung banget ya. Nanjin, Di kehidupan sebelumnya, adikku yang ngatur kerja buat aku kayak gini. Dia kerja keras banget, kalau bukan karena dia, aku gak mungkin bangkit lagi. Di hidup ini, aku bakal manjain dia habis-habisan. Pak Gu, coba lihat jadwal acara ini. Ada masalah gak? Gak usah dilihat, pasti aman. Ini jadwal bikinan adik. Pak Gu, mending panggil nama lengkapku aja. Nanjin, sebenarnya kamu gak perlu kerja. Selain capek, kamu juga sering digangguin sama orang-orang di kantor. Aku bisa kasih kamu hidup yang paling nyaman. Kalau Pak Gu merasa aku capek, mending cepet-cepet dilihat dulu. Kontrak ini ada masalah gak? Kalau gak ada masalah, aku buru-buru balik buat lapor. Oke deh. Aku cepat-cepat lihat. Secara keseluruhan bagus banget, cuma ada satu hal kecil nih. Soal pesta malam ini. Iya Pak Gu, silakan. Santai aja, gak usah formal-formal. Jadi gini, aku gak ada pendamping buat pesta malam ini. Bisa gak kamu jadi pendampingku? Masa Pak Gu gak ada pendamping? Kan kamu bintang top di dunia hiburan, cuma perlu ngomong. Pasti langsung banyak cewek ngantri, kan? Cewek-cewek itu aku gak berani ajak. Semuanya punya maksud tersembunyi. Kalau hari ini aku ajak mereka, besok beritanya bisa gimana aja. Aku ingat Pak Gu punya adik perempuan. Suruh aja dia nemenin kamu. Dia pantas? Nanjin, aku beneran gak nemu orang lain sekarang. Tolongin aku dong, ini darurat. Kasianin aku, bantuin aku ya. Baik, aku temani Pak Gu. Wah, asik. Adik baik. Kamu bisa gak berdandan cantik buat hari ini? Kakak anterin beli baju termahal. Hari ini, aku mau perkenalkan kamu ke semua orang, kalau kamu adalah adik satu-satunya Gu Shichi. Kamu bakal jadi bintang yang paling bersinar di acara ini. Pak Gu, aku bakal perhatikan penampilanku. Dan, aku punya baju sendiri, gak usah repot-repot. Sebagai ucapan terima kasih, ini hadiahnya. Nanjin. Tuan Gu, saya harus kembali untuk melapor. Sampai jumpa di pesta.
Tidak apa-apa, nanti di pesta saya akan cari kesempatan untuk memberikannya kepada adik. Lalu ajak adik berfoto bersama. Pasti bikin si ketiga dan si sulung iri mati. Aduh, tidak ada habisnya, tidak menyebalkan apa. Maaf, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Apa? Ada apa? Kakak kedua kamu angkat telepon tidak, Bu? Kakak kedua memblokir saya. Dia benar-benar berubah, dia juga tidak suka saya lagi. Tidak mungkin, dulu dia sangat memanjakanku. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah? Pasti dia sedang sibuk bekerja. Dulu, meski sibuk sekali, setelah selesai bekerja, dia akan langsung menelepon saya kembali, tidak seperti sekarang. Tidak hanya mengabaikan saya. Tapi juga memblokir saya. Nyonya, Sing-Chen Entertainment mengirimkan undangan. Mengundang Nona untuk menghadiri pesta perjamuan Sing-Chen. Saya bukan dari dunia hiburan, mengapa mengundang saya, pesta Sing-Chen? Bukankah ini acara yang dihadiri kakak keduamu? Saya tahu, pasti kakak keduamu yang mengatur. Dia ingin kamu menjadi pendampingnya. Ternyata kakak kedua sengaja tidak menghiraukanku, ingin memberiku kejutan. Kakak kedua ini, main-main aksi pura-pura tidak peduli. Bikin saya khawatir setengah mati. Cepat, ambilkan gaun dan perhiasan termahal saya. Hari ini, saya akan membuat semua orang iri pada saya. Baik, Nona. Ternyata kamu adalah adik Wan Wan dari bintang film Gu. Tidak heran dikatakan bintang film Gu memanjakan adiknya. Adiknya cantik sekali. Siapa yang tidak akan memanjakannya? Wan Wan, untung kamu tidak debut. Kalau tidak, di dunia hiburan, tidak akan ada tempat untuk kami. Nona Gu, hari ini bolehkah saya mengundangmu menjadi pendamping saya? Maaf ya, hari ini saya pendamping kakak kedua. Saya juga bukan orang dunia hiburan, awalnya tidak mau datang. Tapi kakak kedua terlalu manja, memohon-mohon agar saya datang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, pendamping saja mencari adiknya sendiri. Bintang film Gu benar-benar memanjakanmu ya, kami sangat iri. Dengan status bintang film Gu, pendampingnya haruslah wanita yang paling bersinar di seluruh tempat, dari segi ini. Nona Gu, sebagai pendamping bintang film Gu, sangat pantas. Tidak sia-sia saya berdandan dengan hati-hati, sorotan hari ini adalah milik saya. Tidak ada yang bisa merebutnya. Wah, siapa itu? Cantik sekali. Siapa ini? Kenapa sebelumnya tidak pernah lihat? Baru debutkah? Dia pasti wanita paling bersinar hari ini, di seluruh tempat. Tidak ada keraguan. Kakak Nanjin, kamu juga datang ya? Nanjin, kamu benar-benar hebat ya, bisa masuk sampai sini. Sponsor siapa yang mengatur ini untukmu? Ah, ada apa ini? Lihat. Wan Wan, kamu baik-baik saja? Wan Wan, ini bagaimana? Kamu kenal dia? Dia teman kakak ketigaku. Aku cuma mau menyapanya, tapi tak disangka. Dia teman kakak ketigamu? Kenapa dia memperlakukan seperti ini? Iya, kamu bilang, wanita di samping itu kenapa? Mungkin. Dia cemburu karena kakak keduaku terlalu memanjakanku. Ada sedikit salah paham. Dia suka kakak keduaku, tapi kakak keduaku sama sekali tak mau peduli padanya. Rupanya cuma satu lagi, wanita yang ingin mendekati aktor Gu. Bahkan cemburu karena aktor Gu memanjakanku, adiknya sendiri. Orang ini terlalu picik. Benar. Wajahnya cantik, tapi ternyata hati ular. Pengacara Gu yang hebat punya teman seperti ini. Ternyata pengacara Gu cukup dangkal. Kak, bukan aku tak membelamu. Siapa suruh kamu tak suka padaku? Pertama, aku bukan teman pengacara Gu. Kedua, aku pada aktor Gu. Sama sekali tak tertarik. Tak ada sepatah kata permintaan maaf pun. Mau pergi? Yang perlu kukatakan sudah kukatakan. Minggir. Sudah kukatakan? Maksudmu, yang dikatakan Nona Gu itu bohong? Tidak apa-apa. Dia tak mau mengaku, biarkan saja. Aku juga baik-baik saja. Biarkan dia pergi. Dia mengganggumu, begitu saja dibiarkan pergi? Bagaimana kita menjelaskan pada aktor Gu? Iya, segera minta maaf pada Nona Gu. Aku masih ada kerjaan, tak ada waktu buang-buang mulut dengan kalian. Kerjaanmu? Jangan-jangan cuma menggoda aktor Gu? Aku sarankan kamu urungkan niat itu. Kamu pikir berdandan cantik. Aktor Gu akan suka padamu? Aktor Gu bukan tipe orang yang cuma lihat kulit luar yang dangkal. Kalian sedang apa? Aktor Gu datang. Bubar, bubar. Kak. Jangan sentuh aku. Aktor Gu, siapa dia? Dia, teman kencanku hari ini. Tuan Gu, sampai kapan aku harus membantumu berakting? Adikku yang baik, tolong selesaikan peranmu. Adik masih begitu baik hati.
Sangat perhatian pada orang lain. Seumur hidupku aku pasti akan memanjakanmu habis-habisan. Apa? Bintang filmku bilang, wanita ini adalah pendampingnya? Bukannya Guanon bilang, bintang filmku nggak mau urusin wanita ini? Iya, Guanon juga bilang. Bintang filmku malah minta dia jadi pendampingnya. Iya, Kak, kamu kenapa sih? Kamu bercanda ya? Kalau kamu kayak gini, beneran aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. otakmu nggak kenapa-napa kan? Kalau sakit, coba periksa ke dokter spesialis saraf. Kak, kok bisa kamu bilang gini ke aku? Bukannya kamu yang ngajak aku jadi pendampingmu? Siapa yang ngajak? Jangan fitnah aku di sini. Aku nggak mau Nanjing salah paham. Sikapnya terhadap Guanwan. Itu gimana sih? Apa dia udah tahu sifat asli Guanwan? Kak, kok masih nggak mau ngaku? Kalau bukan karena kamu yang atur, apakah Xingchen Entertainment bakal ngajak aku? Xingchen Entertainment. Pak Sang, aku butuh penjelasan. Ternyata nggak bisa dihindari. Siapa sih yang bilang bintang film Gu? Sangat memanjakan adiknya, Gu Wanwan? Aku bakal mati karenanya. Bintang film Gu, waktu itu. Kan Anda menolak undangan kami? Saya pikir kalau adik Anda datang, Anda pasti bakal datang juga. Jadi saya, ngasih undangan tanpa izin. Apa? Bisnis Pak Sang makin luas ya. Sampai-sampai mulai ngatur-ngatur saya. Maaf, bintang film Gu. Kami salah. Saya mau jelasin, kami cuma sekadar ngajak adik Anda datang ke pesta, sama sekali nggak ngatur. Dia jadi pendamping Anda. Kita semua udah dibohongin sama Guanwan. Katanya bintang filmku terlalu memanjakannya, sampai-sampai minta dia jadi pendamping. Sungguh nggak tahu malu. Iya, mana ada tanda-tanda dia dimanjakan. Jelas-jelas sangat dibenci. Kabar angin sama sekali nggak bisa dipercaya. Pak Sang, tolong jangan diulangi lagi. Pasti. Selain itu, saya juga mau koreksi satu hal. Dia udah bukan adikku lagi. Tolong jangan salah sebut. Apa? Bintang filmku? Beneran nggak mau akui Guanwan sebagai adik? Wajar. Siapa suruh dia mainin kita semua? Iya. Orang kayak gini, nggak pantas jadi adik bintang filmku. Nggak mungkin. Kak, kan dulu kamu sangat memanjakanku. Masa kamu bisa berubah secepat ini? Kak, kamu masih bercanda kan, kakak? Jangan bercanda lagi. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Kakak. Siapa yang ada waktu untuk bercanda? Kamu tidak tahan, aku juga tidak tahan. Bahaya, hampir saja kamu berhasil menyerang diam-diam. Nanjin, kamu lihat kan? Aku hanya mengundangmu sebagai pendamping wanita, jangan salah paham. Nanjin, kamu memang punya cara. Sampai-sampai kakak keduaku terpikat. Diam. Berani menyerang Nanjin? Kakak, meski kamu tidak mengakuiku, aku tidak ingin kamu terus terjerumus dalam penderitaan. Wanita Nanjin ini sama sekali bukan seperti yang terlihat di permukaan. Kalau tidak percaya, lihat gaunnya. Gaun. Gaun ini jelas tidak murah. Dia juga dari desa. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu gaun ini dibeli oleh pria lain untuknya. Artinya apa? Artinya, Nanjin, aku belum kalah. Yang kalah adalah kamu. artinya pria ini cukup punya selera. Gaun ini sangat cocok dengan Nanjin. Gusici, kamu berat 11 sampai ke Samudra Pasifik ya? Nanjin, aku juga punya hadiah untukmu. Aku tidak boleh kalah dari pria lain. Apa? Ternyata kalung itu kamu kenal? Aku pernah lihat di lelang, harga buka saja 20 juta. 20 juta? Gaun 10 juta, kalung 20 juta. Nanjin cuma terima satu hadiah. Sudah setara dengan aku syuting 10 tahun. Dia terlalu beruntung. Nanjin, aku pasangkan untukmu. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa terima. Kasih muka dikit buat kakak, nanti aku malu. Nanti kembalikan saja padanya. Terima kasih ya. Terima kasih masih mau menerima hadiah dari kakak kedua. Yang sudah terlambat begitu lama. Kamu. Bagus, sangat cocok. Selera aku juga bagus. Kakak, kamu belum pernah kasih aku hadiah semahal ini. Karena kamu tidak pantas. Dan lagi, kamu sudah bukan adikku lagi, jangan panggil sembarangan. Kita malam ini benar-benar kena gara-gara Guanwan. Untunglah Master Gu tidak mempersoalkan, kalau tidak kita selesai. Iya, tapi Guanwan tampaknya sudah selesai. Masalah Master Gu tidak mengakuinya, mungkin belum sampai besok. Sudah tersebar seluruh kota. Benar, itu memang kesalahannya sendiri. Pantas. Ayo pergi. Nanjin, lagi-lagi karena kamu. Dengan apa kamu berani merebut barangku? Dengan apa, Nona Gu? Tampaknya kita punya musuh yang sama. Kamu siapa? Orang yang bisa membantumu balas dendam.
Terima kasih untuk tadi. Terima kasih apa? Kamu adalah teman wanitaku. Kalau aku tidak membelamu, siapa lagi yang akan membelamu? Ini aku kembalikan padamu. Jangan. Terimalah saja, aku mohon. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kak kedua. Sampai segitunya tidak mau memaafkanku? Tunggu, tadi kamu memanggilku apa? Nanjin, aku sudah bilang kan? Untuk mempertahankan posisi nona keluarga Gu, aku bisa melakukan apa saja. Sungguh agak sakit. Tapi tidak apa-apa. Nanti jika digores di wajahmu, Nanjin, akan lebih sakit dariku. Hahaha. Nanjin, tadi kamu memanggilku apa? Aku tidak dengar jelas. Kalau tidak dengar, ya sudah. Dengar. Tadi kamu memanggilku kak kedua. Terima kasih kamu masih mau mengakuiku sebagai kak kedua. Sudah, cepat simpan kembali kalungnya. Kamu sudah mengakuiku, mengapa masih tidak mau menerima hadiahku? Sebenarnya di hatimu belum memaafkanku, kan? Kak kedua, baik kamu, kak pertama, maupun kak ketiga. Aku tidak pernah menyalahkan kalian. Apalagi, tidak ada soal memaafkan. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri lagi. Ini tidak bertentangan dengan kamu menerima hadiahku. Karena, menerima hadiah ini akan membuatku merasa kehidupanku sekarang tidak nyata. Jika aku menerimanya, mimpiku akan terbangun. Jangan buang-buang waktu untuk hal ini lagi. Keluarga kita tidak kekurangan barang seperti ini. Aku, Kak kedua, kamu pulang. Kak kedua, kali ini kamu membawakan hadiah untukku tidak? Tentu, hadiah untuk adik, mana mungkin kak kedua lupa. Coba lihat suka nggak? Kak kedua, kamu yang paling baik. Maaf adik, kak kedua berharap sekali kehidupan sebelumnya cuma mimpi. Aku paham. Kak kedua biarin kamu pelan-pelan adaptasi. Kalung ini, kak kedua simpanin buat kamu. Ham. Nanti kapan kamu rasa udah pas, kak kedua baru kasih. Oke. Adik, kamu mau hidup sendiri, nggak mau balik ke keluarga. Kak kedua juga nggak maksa. Tapi soal kakek, Kak kedua tenang aja. Pesta ulang tahun kakek aku pasti datang. maksud kak kedua, balik temenin kakek, aktor Gu. Aktor Gu adik kamu, oh bukan, Gu Wanwan. Potong pergelangan tangannya sendiri. Dia main drama apalagi ini? Biarin aja kalau dia mau main. Jangan bilang, bukan, kali ini beneran potong pergelangan tangannya sendiri. Waktu ketemu di kamar mandi, karena kehabisan darah. Udah pingsan. Guan bukan tipe orang yang bakal bunuh diri. Dia selalu nggak mau rugi. Kalau cuma mau dapetin perhatian kak kedua lewat bunuh diri, rasanya nggak worth it banget. Beneran potong, benur, kali ini mainnya keras juga. Tapi dia juga pasti nggak bakal biarin dirinya mati. Kalian yang urus aja, tunggu beneran mati, baru kasih tahu juga nggak apa. Kak kedua, mending kamu cek sekilas. Nanti nggak bagus buat reputasimu. Reputasiku? Ham. Adik, kamu ini ngeker ke aku ya? Cepetan pergi. Oke, dengerin adik, aku pergi bentar langsung balik. Cepat. Keluar aja. Wah, ketawaan kita. Sayang, ketawanya agak telat. Yang Rong, kamu main sama Guan Wan? Udah nggak panggil kak yang lagi. Setelah deket sama aktor Gu, emang beda ya kamu. Tapi gak apa-apa. Nanti kamu bakal panggil kak yang sendiri. Oh, mau apa kamu? Aku nggak mau apa-apa. Bukannya kamu suka menggoda pria? Aku cuma pengen ngerusak wajah cantikmu ini. Kak Yang, aku beneran gak nyangka. Target yang mau kamu hadapin secantik ini. Wah, muka secantik ini kalau sampai rusak. Sayang banget.
Gimana? Jadi kasihan? Kak Yang, ngomong apa sih? Aku kelihatan kayak orang yang kasihan-kasihan gitu. Aku lagi mikir nih. Sebelum merusak wajahnya, boleh nggak biarin kami nurunin nafsu dulu? Boleh aja sih, tapi bayarannya dipotong setengah. Wajar. Mana ada tidur sama cewek gratis? Apalagi yang secantik ini, hehe. Gue bayar mahal juga mau. Hah? Pria emang sama semua. Kok diam aja, Nanjin? Bukannya kamu paling suka menggoda orang? Aku kasih kamu beberapa pria, harusnya senang dong. Oh, ngomong-ngomong, kita kan rekan kerja. Gimana kalau gini? Kamu jongkok, sujud, minta ampun sama aku. Siapa tahu? Aku pertimbangin cuma ngerusak separuh wajahmu. Gimana? Kamu pilih. Sisi yang mana? Aku nggak pilih keduanya. Nanjin, dasar cewek, berani melawan. Aku putusin. Aku nggak cuma bakal ngerusak wajahmu. Aku juga bakal buka bajumu. Taruh di jalanan kota Yun buat semua orang lihat. Kak Yang, cepet bangun, dingin nanti. Jam aja ngapain? Cepet tangkap dia. Tangkap dia buat aku. Siksa dia baik-baik. Cepetan. Bro, serius nih. Nggak ditangkep, cewek ini jago bela diri. Kakak tidak ada, kamu malah dibully begitu saja. Kamu kok datang? Laki-laki ini siapa? Ganteng banget, lebih ganteng dari Gu Yingdi. Jangan ikut campur urusan orang. Adik, jangan main-main dengan pisau. Tunggu di luar. Kamu mau ngapain? Kakak mau kasih pelajaran ke mereka. Biar mereka tahu, jangan sembarangan ngebully orang. Oke, aku gak ganggu deh. Kenapa gak tahan dia? Kamu anggap aku angin lalu ya? Walaupun aku biasanya menang kasus pakai logika. Tapi jelas banget gak bisa ngomongin logika sama kalian. Untungnya aku bukan cuma bisa ngomong, aku juga gak jago bela diri. Karena orang tua kalian gak bisa didik kalian dengan baik. Maka aku yang akan didik kalian dengan tinjuku. Mau didik aku? Mau mati ya? Aku kabulin. Kak, serang bareng bunuh dia. Oke. Aduh. Kamu cari mati ya? Aku tahu salah, kamu. Lepasin aku, ya? Kayaknya gak bisa. Semuanya harus dididik. Hidungku, aku habis 500.000 di Korea buat operasi hidung generasi keempat. Sekarang ini, Hidungku yang operasi generasi keempat di Korea miring. Gu Yingdi. Dokter bilang luka Gu Wanwan gak dalam. Gak ada bahaya nyawa. Luka gak dalam ya bagus. Masa iya dia tega nyakiti dirinya sendiri beneran? Gak tahu juga dia main drama buat apa. Pikir bisa ganggu aku? Gak mungkin. Gak mungkin. Ini. Ada apa? Hidungku miring. Yang Rong, kamu kok di sini? Mereka siapa? Nanjin mana? Dia di mana? Aku gak tahu. Aku gak tahu apa-apa. Aku gak tahu. Apa ada yang nyelamatin dia? Bawa mereka ke rumah sakit dulu. Aku gak mau ke rumah sakit. nanti bunuh aku. Ngomong apaan sih? Bawa ke rumah sakit buat nyelamatin kamu. Di sini juga tidak aman. Aku tidak mau ke rumah sakit. Aku mohon, tangkap aku saja. Hati nuraniku tidak tenang, kelakuanku tidak baik, tangkap aku. Antar aku ke kantor polisi. Aku tidak mau ke rumah sakit.
Saudara, tangkap aku, masukkan aku ke dalam. Bagaimana? Bawa aku pergi, jangan dilepaskan lagi. Kalau kamu tidak menangkapku, aku akan bunuh diri sekarang. Aku tidak mau lagi dididik. Apa yang sebenarnya terjadi? Menurut penjelasan mereka, sepertinya si bungsu yang menyelamatkan adik. Tidak menyangka si bungsu ini, biasanya kelihatan lembut. Ternyata di belakang layar begitu kasar. Tidak boleh. Sekarang dia di sisi adik, pasti nilai plusnya naik drastis. Aku harus mengalahkannya. Gu Shiqi. Katakan, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bodohnya si bungsu. Jangan-jangan kamu mau membela Guanwan? Membela keadilan untuknya? Guanwan. Siapa peduli dia hidup atau mati? Aku tanya kamu soal ini. Masih ada orang yang memotret. Aku sedang bingung waktu pesta, tidak ada foto bareng adik. Foto ini jadi milikku ya. Mimpi kamu. Aku tanya, kenapa adik bisa muncul di pesta minuman? Tentu saja karena aku yang mengundang. Kamu terlalu licik. Kenapa diam-diam memanjakan adik di belakangku? Bukan aku licik, tapi kamu terlalu bodoh. Kamu undang, dia langsung datang. Tentu saja. Kamu beri kalung, dia langsung terima. Pasti dong. Sial. Aku kasih hadiah, dia saja tidak terima. Oh ya. Adik juga panggil aku kakak kedua. Apa? Dia belum pernah memanggilku kakak. Makanya aku yang kedua, kamu yang ketiga. Tidak boleh, aku harus mencarinya, meski harus berlutut. Aku juga mau dia panggil aku kakak. Aduh, sudah, ini cuma solusi sementara. Membawa adik kembali ke keluarga Gulah yang benar. Kamu punya cara? Tidak bisa dibilang cara. Cuma ada satu kesempatan. Pesta ulang tahun kakek. Wanwan, kamu sadar. Akhirnya kamu sadar. Kamu pingsan seharian penuh. Bodoh, kenapa nekat begitu? Ibu kaget setengah mati. Aku pingsan seharian? Kalau begitu, kali ini lukanya lumayan parah. Tapi semua sepadan. Apa? Bukan apa-apa, Bu. Kakak kedua dan ketiga, seharian tidak datang menjengukku. Wanwan, kondisimu belum pulih, jangan marah pada. Dua orang tak tahu terima kasih itu. Aku tidak marah. Aku bisa mengerti mereka. Lagi pula, mereka masih harus merawat adik kandung mereka, Nanjin. Merawat Nanjin? Nanjin kenapa? Bukankah Nanjin? Nanjin tidak dirawat di rumah sakit? Aku tidak dengar. Tidak mungkin tidak dibawa ke rumah sakit. Jangan-jangan beritanya diblokir? Ada berita besar lain hari ini? Berita? Oh, ini memang ada. Cepat katakan. Soal ini cukup aneh. Seorang karyawati Xinjiang Entertainment, namanya, Yang Rong, menyerahkan diri ke polisi. Bersamanya, ada beberapa preman. Kenapa bisa begitu? Belum selesai. Katanya orang-orang ini berebutan menambah dakwaan pada diri sendiri, seolah takut tidak bisa menghabiskan sisa hidup di penjara. Aneh, kan? Kamu diam. Wanwan, kamu. Aku agak lelah. Kamu keluar dulu. Ibu tahu kamu marah. Kakak kedua dan ketiga juga tidak tahu. Diberi racun apa oleh Nanjin. Kamu masih punya kesempatan terakhir, yaitu di pesta ulang tahun kakekmu besok. Kedua kakakmu itu sudah bulat tekad membawa Nanjin pulang. Sikap kakekmu sangat penting. Nanjin, jangan pernah berpikir untuk kembali ke keluarga Gu, lupakan saja. Di pesta ulang tahun kakek kali ini. Aku akan membuatmu kehilangan muka sepenuhnya. Wanwan, ini yang ibu siapkan untukmu. Nanti berikan pada kakek, katakan saja. Ini yang kamu beli untuk kakek. Terima kasih, ibu.
Ibu, maaf, kemarin aku tidak sengaja meluapkan amarah padamu. Kamu tidak perlu minta maaf pada ibu, mana mungkin ibu menyalahkanmu. Lukamu belum sembuh sudah keluar dari rumah sakit. Ibu justru kasihan padamu. Luka saya mana lebih penting dari merayakan ulang tahun kakek. Ibu tahu Wan yang paling berbakti. Kakekmu pasti akan sangat tersentuh jika tahu. Kalau bukan karena tidak boleh membiarkan Nanjing kembali ke keluargaku, serta kakak sulung akan pulang hari ini, aku tidak akan ikut. Pesta ulang tahun si tua bangka ini. Nanjin, kau benar-benar beruntungnya. Nanjin, jangan terlalu sombong. Jangan kira dengan memabukkan Jing Huai dan 11 Ji bisa merebut posisi Nona Wan. Di keluarga ini, Ting Yuan dan kakek yang berkuasa. Mereka berpengalaman, tidak akan mudah terpengaruh olehmu. Cucuku mana? Cucuku mana? Ayah, cucumu Wan ada di sini. Kakek, Nanjin, kakek akhirnya bertemu denganmu. Di kehidupan sebelumnya, ketiga kakak laki-laki semuanya terikat oleh Guan Wan. Hanya kakek yang tulus padaku. Satu-satunya yang kusayangi di hidup ini hanyalah kakek. Kakek, aku sangat merindukanmu. Kakek, kali ini kau tidak boleh lagi melindunginya. Kali ini dia harus dihukum berat. Dia mendorong Wan jatuh dari tangga. Tidak mungkin. Aku percaya Nanjin, dia pasti bukan orang seperti itu. Aku beritahu kalian, selama orang tua ini masih hidup sehari, aku tidak akan membiarkan kalian menyakitinya sedikit pun. Kakek, Nanjin, maafkan aku. Kakek pergi. tidak. Kakek, jangan pergi. Kakek, setelah kakek pergi, bagaimana nasibmu nanti? Kau sudah menderita bertahun-tahun di luar. Baru pulang ke rumah. Kakek juga tidak sempat memberimu beberapa hari kebahagiaan. Kakek Tidak apa-apa. Kakek, bagaimana kondisi kesehatanmu? Apa kabar? Kesehatan kakek baik-baik saja. Hari ini bisa bertemu denganmu, kakek jadi bisa hidup lebih lama beberapa tahun lagi. ayah, bagaimana kalau kita duduk dulu untuk berbicara? Wan masih membawa luka. Bawa luka ya istirahat di rumah saja. Tidak perlu rayakan ulang tahun untuk orang tua seperti kakek ini. Ini juga niat bakti Wan. Semuanya silakan duduk. Nanjin duduk di samping kakek. Biar kakek lihat kamu baik-baik. Orang tua keras kepala yang hanya mengakui hubungan darah ini. Tidak pernah memperlakukanku dengan baik, tidak apa-apa. Kalian semua tidak menyukaiku, lalu bagaimana? Asalkan hati kakak ada padaku. Posisiku sebagai putri tertua keluargaku akan tetap kokoh. Nanjin, dengar dari kakak keduamu. Kamu bekerja di Xingchen Entertainment, kenapa begitu susah payah? Keluar dari pekerjaanmu, biar 3 kakakmu yang menafkahimu. Iya adik. Honor akting kakak kedua nanti semuanya untukmu. Biaya pengacara kakak ketiga juga untukmu. Kakek, aku tidak perlu ditafkahi kakak-kakak. Aku bisa cari uang sendiri untuk menghidupi diriku, dan aku punya pekerjaan. Juga merasa tenang. Bagus-bagus, cucu perempuan kakek yang baik memang. Sungguh cakap. Wan, bukankah kamu menyiapkan hadiah untuk kakek? Cepat keluarkan dan berikan pada kakek. Kakek, bukankah kakek suka barang antik? Aku khusus mencari yang ini di luar negeri. Semoga kakek suka. Semoga kakek sehat walafiat, panjang umur. Ayah, kakek tidak tahu, Wan untuk hadiah ini berasal dari berapa banyak pemikirannya. Dia bahkan saat terluka pingsan, bergumam ingin memberikan pada kakek. Sungguh berhati. Asalkan kakek suka. Nanjin, kamu pasti juga menyiapkan hadiah untuk kakek, kan? Cepat keluarkan dan berikan pada kakek. Kakek, ini hadiah dariku untuk kakek. Ini apa? Bukan bubur yang kamu masak, kan? Wah, benar juga bubur. Nanjin, kamu cuma siapkan semangkuk bubur untuk kakek. Apa kamu tidak memikirkan kakek? Kakak Nanjin, kalau tidak mau kasih hadiah ya sudah, bagaimana bisa membodohi kakek? Kakek pasti sangat sedih. Diam.
Aku sangat suka hadiah yang diberikan Nanjin ini. Aku memang suka bubur. Nanjin, ambilkan kakek semangkuk. Baik. Kakek coba. Pasti suka. Nanjin, jangan sombong. Kamu baru pulang. Bisa tahu selera kakek? Kakek punya pantangan. Kalau sampai sakit, kamu berani tanggung. Jangan ganggu aku minum bubur. Baiklah, baik. Nanjin, kok kamu tahu selera kakek? Kok bisa begitu paham kakek? Kalau kakek suka, nanti aku buatkan terus. Bagus, bagus. Kakek, ini bubur favoritmu di kehidupan sebelumnya. Orang tua yang pilih kasih ini. Ayah, hadiah Wanwan untukmu. Harganya 2 juta. Bubur ini berapa? Mungkin kurang dari 100.000. Biasanya nggak layak disajikan. Masa kamu bilang hadiah terbaik? Siapa bilang mahal pasti bagus? Bubur Nanjin ini yang paling cocok buatku. Itulah yang terbaik. Ayah, kamu terlalu pilih kasih. Wanwan juga cucumu. Fang Ping. Hal-hal yang dulu kamu lakukan, kira aku nggak tahu? Nanjin jelas anak kandungmu. Gu Wanwan cuma anak angkat. Kenapa kamu memihak Gu Wanwan? Dan benci Nanjin? Itu karena saat hamil Nanjin, anak laki-lakiku yang tak berguna selingkuh di luar. Kamu luapkan amarahmu padanya ke Nanjin. Kamu kirim dia ke desa. Aku pikir, kalau Nanjin pulang, selesai urusannya. Ternyata kamu masih begini. Sangat mengecewakan. Kamu sudah tahu? Anakku selingkuh saat kamu hamil. Itu membuatku merasa bersalah. Jadi selama ini, aku biarkan kamu berbuat semaumu. Sekarang malah makin keterlaluan. Aku harus turun tangan. Hari ini umumkan satu hal. Nanjin resmi kembali ke keluarga Gu. Setelah aku tiada, Nanjin adalah penerusku. Saya tidak punya hak waris atas harta keluarga Gu. Aku tidak setuju, Bu. Sudah diam. Apakah aku jadi ahli waris atau tidak? Itu semua tidak masalah. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Tidak menangis atau berkeribut. Wanwan, apa yang kamu bicarakan? Kamu juga bagian dari keluarga Gu. Kamu harus jadi ahli warisnya. Aku tidak peduli jadi ahli waris ini atau tidak. Asalkan aku bisa sebagai putri keluarga Gu. Menemani kakak pertama, kakak kedua, dan kakak ketiga saja sudah cukup. Namun, jadi ahli waris adalah hal yang sangat penting. Bukankah sebaiknya kita tunggu kakak pertama kembali baru bahas? Karena sekarang keluarga Gu kita yang mengurus urusan adalah kakak pertama. Betul sekali. Kalian semua ini bergabung melawan aku. Apa yang bisa kamu lakukan? Selama kakak pertama masih berpihak padaku, hak waris keluarga Gu selalu ada bagian untukku. Ayah, bagaimana dengan masalah ini? Pasti harus didiskusikan dengan Ting Yuan, kan? Lagi pula kamu sudah mundur. Seluruh keluarga Gu sekarang yang memimpin adalah Ting Yuan. Kamu bicara benar. Tentang masalah ini, aku ingin menyampaikan pendapatku sendiri. Kakak pertama kamu sudah kembali. Tentu kakak pertama berpihak padaku. Nanjin, apa gunanya orang lain berpihak padamu? Selama aku punya kakak pertama, kamu selamanya tidak bisa mengalahkanku. Kakak pertama di masa ini adalah saat dia paling bersemangat dan berwibawa. Akhirnya aku bisa bertemu lagi. Kakak pertama, apakah urusan bisnis kamu di Asia Tenggara sudah selesai? Aku sangat merindukanmu. Adik Nanjin sudah kembali. Aku sudah bawa oleh-oleh untuk kalian semua. Kakak pertama bisa pulang dengan selamat, itu sudah hadiah terbaik untukku. Aku tidak butuh hadiah. Kedua adikku, semuanya dapat hadiah. Hadiah pertama ini untuk Nanjin. Ini dokumen, kakak pertama apakah ini mau mencabut keanggotaan Nanjin? Dari silsilah keluarga Gu? Ting Yuan. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus tahu batas. Nanjin kan adik kandungmu sendiri. Aku umumkan mulai hari ini. Nanjin, akhirnya aku yang menang. Nanjin adalah satu-satunya ahli waris sah keluarga Gu kita. Kekayaan keluarga Gu yang bernilai miliaran akan diwarisi olehnya. Apa? Menjadikan Nanjin sebagai satu-satunya ahli waris? Lalu Wanwan? Aku tidak setuju. Apa yang kulakukan masih perlu minta persetujuanmu? Ayah, Ting Yuan berbuat seperti ini. Ayah tidak mengaturnya? Sekarang Ting Yuan yang memegang kendali rumah. Urusan rumah tangga, biarkan dia yang memutuskan. Ayah? Kalian ada keberatan?
Bagaimana mungkin aku keberatan? Aku setuju dengan kedua tangan dan kakiku. Kakak, meski kakak tidak bilang, aku juga akan memberikan semua uangku kepada adik. Kalau begitu, karena tidak ada yang keberatan, maka Aku tidak setuju. Kakak, aku tidak ingin menjadi penerus apapun. Adik, kamu tidak setuju? Kamu masih tidak mau memaafkan kami? adik, beri kami satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Tidak mau mewarisi? Ya sudah, tidak apa-apa. Kakak, Aku masih punya kesempatan? Lagi pula dokumennya sudah turun. Harta keluargaku yang bernilai miliaran sudah menjadi milikmu. Kalau kamu tidak mau mewarisi, urus saja sesukamu, bahkan sumbangkan semuanya juga boleh. tetap saja kakak yang hebat. Kalau tidak, mana mungkin jadi kakak? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kakak jelas-jelas belum pernah bertemu Nanjin. Kok bisa terpesona juga oleh Nanjin? Bahkan memberikan seluruh harta miliaran itu padanya sebagai hadiah. Tunggu dulu. Kakak Nanjin, lebih baik jangan menolak. Kamu sudah menderita begitu banyak di luar, sudah saatnya kamu bangkit. Kakak, hadiah untuk kakak Nanjin sudah ada. Kalau punyaku, aku tahu, pasti hadiah yang kakak siapkan untukku. Lebih bagus dari Nanjin, pasti begitu. Hadiahmu tentu saja tidak akan kurang. Surat keterangan mutasi kartu keluarga sudah kuselesaikan untukmu. Kakak, maksudmu apa ini? Barangnya, Ini laporannya. ini fotonya. Kami sudah menemukan orang tua kandungmu. Ini laporan hasil tes DNA. Ini foto orang tua kandungmu. Besok aku akan mengirim orang untuk mengantarmu kembali ke sisi orang tua kandungmu. Mulai sekarang kamu tidak ada hubungan apapun lagi dengan keluargaku. Nama Gu Wanwan ini juga tidak boleh kamu pakai lagi. Kamu bisa ganti kembali ke nama aslimu. Li Cuilan. Apa? Kau akan mengusir Wanwan? Tidak, aku tidak setuju. Wanwan sudah di keluargaku lebih dari 10 tahun. Aku sudah lama menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Sekarang kamu mau mengusirnya? Tidak boleh. Bu, ayah sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kamu tidak perlu terus tinggal di keluargaku, menjaga arwah ayah. Aku sudah cari pasangan yang baik untukmu, besok temuilah. Kalau cocok, menikahlah lagi. Kamu mau mengusirku juga? Aku ini ibumu. Antara adik dan ibu tiri, aku pilih adik. Aku juga sama. Adik selama lebih dari 20 tahun ini sudah menderita banyak. Sisa hidup kita harus membalasnya dengan baik. Aku juga sama. Kakak tertua. Aku Guanwan, bukan Li Cuilan. Kamu mau mengusirku? Lebih baik kamu bunuh aku saja. Li Cuilan. Kalau bukan karena takut memberi Nanjin. Kesan buruk, kamu sudah lenyap sekarang. Mengerti? Wanwan? Kakakmu mau mengusirmu mungkin hanya impulsif. Mungkin besok pagi dia sudah berubah pikiran. Dia orang seperti apa? Mana aku tidak tahu. Keputusan yang sudah dibuat mana ada yang mundur. Untuk membuatnya berubah pikiran. Kecuali... Ada apa, Wanwan? Bu, aku tidak mau meninggalkanmu. Di hatiku, kamulah ibu kandungku. Wanwan, Bu juga sudah lama menganggapmu seperti anak kandung sendiri. Jadi, kamu akan membantuku, kan? Bantu bagaimana? Kakak, kakak kedua, kakak ketiga, aku sediakan teh untuk kalian. Kamu mau main apa lagi? Jangan-jangan dikasih obat? Kakak kedua, kakak ketiga, begitu mengira aku? Kita sudah hidup bersama lebih dari 10 tahun. Mana mungkin aku kasih kalian obat? Aku cuma ingin lebih lama bersama kalian. Ya sudah, tinggal saja di sini. Tapi hal-hal yang tidak perlu, jangan dilakukan. Kakak. Sudah. Kalian saudara ngobrol saja duduk-duduk. Aku akan seduh lagi satu teko. Bu, aku bantu. Aku sudah bilang. Aku juga sudah sadar. Tidak mengharapkan pasangan kaya raya, yang penting hatinya baik. Cukup bisa merasakan panas dan dingin. Bu, besok aku akan pindah keluar dari rumah. Hari ini bersama kalian bertiga saudara. Ini teh terakhir kita minum bersama.
Wah, sudah bangun. Ini kamu. Kamu malah membantunya melukai kami. Walaupun ayah sudah meninggal, tapi aku yang mengurus keluarga ini tidak pernah menyia-nyiakanmu kan? Kamu malah membalas kami seperti ini. Aku terlalu baik hati dulu. Kakak, kamu bilang kamu baik hati. Aku sudah mengurus keluarga ini bertahun-tahun. Setiap hari aku berusaha membuat kalian senang. Membantu kalian menyalurkan perasaan untuk adik. Bukannya berterima kasih padaku. Baru saja menemukan adik kandung. Kalian sudah buru-buru mengusirku, menyuruhku kembali ke Desa terpencil yang miskin itu. Katakan padaku, ini jenis kebaikan hati yang macam mana? Jadi, kamu mau balas dendam kan? Balas dendam? Bagaimana mungkin? Aku tidak sama dengan kalian. Aku orang yang sangat menghargai hubungan. Aku cuma ingin membicarakan sesuatu dengan kalian. Karena kalian sudah menemukan adik kandungmu. Aku juga tidak enak merebut posisi ini. Kalian mau mengusirku? Boleh saja. Tapi, aku sudah bertahun-tahun di keluargaku, walaupun tidak ada jasa masih ada jerih payah kan? Minta sedikit kompensasi bukanlah hal yang berlebihan kan? Tanda tangani perjanjian pemberian ini. Aku akan biarkan kalian pergi. 100 miliar. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Nanjin saja bernilai 100 miliar. Kenapa aku tidak pantas? Tanda tangani untukku. Jika tidak, aku bikin kamu menyesal. Harta keluargaku semuanya untuk Nanjin. Kamu, jangan harap dapat 1 sen pun. Kamu cari mati. Kakak, Wan, memang pantas jadi kakak. Memang tidak takut sama sekali. aku juga tidak akan menandatangani. Jing Huai si anak ketiga. Siapa yang suruh kamu menandatangani tanda tangan ini? Cukup 1 orang saja yang tanda tangan. Kakak, kamu masih tidak mau tanda tangan? Kalau kamu masih tidak mau tanda tangan, kamu akan kehilangan Sange. Serang aku saja. Kakak, biarkan dia serang, jangan berikan. Hidupku sudah mendapat maaf dari adik. Aku sudah sangat senang. Kalau di kuburanku ada yang memanggilku Sange, itu akan lebih baik lagi. Hei, Li Juilan, serang aku saja. Lagi pula adik sudah memanggilku Ergu. Aku tidak punya penyesalan lagi. Jing Huai, 11 Ci. Baiklah, di kehidupan selanjutnya, kita jadi saudara lagi. Baik. Karena kalian semua ingin mati, aku akan kabulkan keinginan kalian. Wan, apa yang kamu lakukan? Bukannya sudah janji, hanya menakuti mereka? Kalau kamu benar-benar membunuh, kamu tidak bisa kembali lagi. Begini, kamu pergi dulu. Aku yang akan menggantikanmu menanggung dosa. Wan, mengapa? Aku hanya menginginkan 10 miliar itu. Aku tidak pernah berpikir untuk kembali. Kamu gila. Wan, jangan terus berbuat salah. Kamu siapa? Berani menasihati aku? Benar-benar mengira aku menganggapmu sebagai ibu. Benar. Aku gila. Kakak, tanda tangan atau tidak? Masih ragu-ragu? Baiklah, kalau begitu aku akan kabulkan keinginanmu. Berhenti. Jangan sakiti Sanggeku. Adik, Di sini berbahaya, cepat pergi. Aku tidak apa-apa. adik, Dasar wanita bajingan. Berulang kali merusak rencanaku. Karena kamu sudah datang, lebih baik kalian mati bersama. cepat lepaskan, adik. Lepaskan kami dulu. Pergi.
ketiga. Kakimu. Kenapa kamu tidak melepaskan tanganmu? Selama hidup saya tidak pernah mendengarkan ucapan kakak ketiga. Lain kali pasti saya akan mendengarkan. Kalian berdua, cepat pergi ke rumah sakit untuk berobat. Kakak masih hidup, cepat bawa dia ke rumah sakit, dan pada saat yang sama, blokir semua pintu keluar kota Yun. Buruan Li Chuilan dengan sekuat tenaga, tidak peduli hidup atau mati. Fang Ping berhasil diselamatkan, dia tidak mati. Aku akan menjodohkannya dengan orang baik di desa. Li Chuilan sudah kami kirim ke penjara. Adik, mulai sekarang jangan lakukan hal seperti ini lagi. Kami lebih baik mati daripada melihatmu menanggung risiko untuk menyelamatkan kami, mengerti? Kakak, aku adalah adik kalian, bagaimana bisa aku melihat tanpa berbuat apa-apa? Ketika kalian dalam bahaya, Adik, kami benar-benar tidak mau berhutang budi lagi padamu. Baik, aku mengerti. Lain kali aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi diriku sendiri. Selama hidupku, masih bisa mendengarkan kamu memanggilku kakak. Aku mati pun tidak menyesal. kakak. Di kehidupan ini, aku harap kamu bisa memberikan ketiga kakakmu kesempatan. Kita 4 saudara hidup bersama dengan bahagia. Tidak pernah berpisah lagi, oke? Kakak, kenapa sikap kalian terhadapku berubah secepat ini? Mungkin kamu tidak akan percaya jika aku katakan. Aku bertemu seekor kucing hitam yang berteriak keras padaku. Aku kemudian mendapatkan kembali ingatan kehidupan lampauku. Dengan kata lain, aku terlahir kembali. Kucing hitam terlahir kembali. Kakak, kamu juga? Adik, apakah maksudmu kamu juga terlahir kembali? Ya, Jadi maksudnya, bukan cuma aku yang terlahir kembali. Berdasarkan alur cerita kita berempat, jika diurutkan, maka aku seharusnya yang pertama terlahir kembali. Terlahir kembali pada hari pertama aku kembali ke keluargaku. Aku yang kedua terlahir kembali, setelah aku mencarimu di KTV. Saya terlahir kembali dalam perjalanan pulang. Aku yang ketiga, di ruang ganti. Bertemu seekor kucing hitam. Dia berteriak padaku, lalu aku terlahir kembali. Ingat semua peristiwa di kehidupan sebelumnya. Aku yang keempat terlahir kembali, sebelum memasuki ruang perjamuan keluarga. Awalnya aku mau menuduh adikku, tapi ternyata malah bertemu kucing hitam yang menyerangku. Lalu aku terlahir kembali. tak kusangka ada hal ajaib seperti ini di dunia. Mungkin Tuhan tak tega melihat kami bersaudara saling menjauh, jadi kami harus akur di hidup ini. Adik, di hidup ini, kita berempat bersaudara harus selalu akur dan tak terpisahkan. Oke, tapi abang dan kakak ketiga, aku lapar. Aku belum makan enak beberapa hari ini. Aku yang masak. Aku juga ikut. Ya,